Ini mari kita panggil ini dia Bob Chow dan juga Rio Wicaksono. Kalian ada cerita soal boker gak ada. Kenapa namanya boker? Iya. Siapa nih kok botai? Udah mulai gitu kan. Wah siapa nih? Dan mulai mengerucut kayak ngeliatnya ke gue. Oke, gue minum dulu. Oke, mari. Nah, pas lu minum kan lu kan jadi cowboy botak. Iya. Ngerokok aja bos, jawab dong. Kayak banyak masalah ya. Disiarkan secara langsung dari Iron Fist Blok M. Ya. Maple Gauron itu sebelumnya ada di Sejuk ya. Ya, sebelumnya ada di Sejuk. Ada Rewind itu bersama Fist. Dan sebelumnya ada Sarah Tobing dan Santi Tahrir ya. Iya. Itu di Suasana Kopi. Suasana Kopi. Perkenalkan, nama saya Gusti. Dan sama saya juga ada namanya Nehru. Ya. Jadi Trick Room itu adalah sebenarnya kalau kita cerita dari panjangnya itu sebenarnya Gusti nge-host dulu ya. Iya, bukan tahu. Gusti dari promo dulu di Maple. Oh iya benar. Habis itu lagunya nggak laku. Iya. Biasa aja. Terus Maple kasihan. Maple kasihan akhirnya Gusti dibikinin program. Iya, akhirnya dibikinin program. Ini ulang tahun Maple yang kedua nih. Iya. Karena yang pertama waktu itu diadakannya di Maple. Dan mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya bahwa di sini ada foto saya dan Gusti di situ. Dan Ya. di mana itu adalah promo. Ada nasi empal sama ST yang gelasnya ceper tuh. Iya, benar. Apa Nah sih itu namanya? bisa dibeli ya teman-teman. Nama menunya bilang aja yang Mas mau makanan yang ada di poster gitu. Ya, selamat datang kepada Selamat datang untuk Mas Kiki Ucup. Dan juga sehat ya. beserta rombongannya. Dan beserta rombongannya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan Trick Room ya, yang hostnya adalah Gusti dan Nehru. Nanti begitu nanti di present, apa sih foto-foto? Nanti ceritanya kan ini kita bukan Gusti dan Nehru. Nanti teman-teman kalau misalkan udah ada Gusti dan Nehru, nanti tepuk tangan yang meriah ya. Nanti ada Langsung ada, woi gitu ya. Iya. Meriah. Yang meriah gitu. Bantu. Iya. Nanti kita coba latihan tepuk tangan dulu ya. Coba deh. Gusti dan Nehru tepuk tangan coba. Nice. Oke. Minta tolong tepuk tangannya. Bagus. Ayo. Wow. Nice. Selamat malam Iron Fist. Itu tadi harusnya tadi dah, nggak yang sekarang. Oh. Kalau sekarang kan kita udah kayak, Pak gimana Pak? Apa kabar Pak? Iya. Oh iya. Sorry. Ya udah deh kita ulang. Wah, ya nih. Enggak, jangan. Sorry. Itu agak terlalu sensual. Kamu nggak boleh ini. Bapak Nehru gimana kabarnya Bapak Nehru? Alhamdulillah aku baik hari ini. Bapak Nehru lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Aduh, aku lagi kurang enak badan ini sebenarnya. Oh gitu. Perut tuh lagi suka apa? Bau gitu. Oh itu udel, emang dari udel udah bau. Emang belum puput pusar sebenarnya ini sampai sekarang. Emang sengaja gue. Iya. Dikit-dikit mulas gitu loh. Kan gue punya sempak baru. Jadi nyokap gue beliin sempak baru mulu. Cuman karena bolong. Jadi gue kayak apa ya, kayak suka kentut berdahak gitu kan. Jadi pasti lu sempak lu suka ada yang bolongnya kan di bagian pantatnya kan. Enggak. Itu apa gue doang? Lu doang. Menurut gua lu enggak usah lu tutup-tutupin lagi karena lu selalu berak di mana-mana. Saya mau ceritain ini takutnya ke mahasiswa kita nanti nggak enak. Soalnya nih di mahasiswa kita nih ada yang dia bikin geng gitu, Pak. Bikin geng? Bikin geng. Dan kebetulan ini kayaknya dia lebih tua dari kita kayaknya. Oh, sangkatan sama Indi Baren? Rada di bawahnya, cuman dia udah punya anak seumuran kita. Di kampus kita kayak terlalu bebas ya mau. Iyalah bebas. Mau kuliah di umur berapa aja udah kan bebas. Kan universitas terbuka ini. Bebas. Rada unter ya. Iya. Rada utar. Emang siapa, Pak? Dia tuh punya geng namanya BRK kalau nggak salah, berak artinya. Apa? BKR artinya. BKR Brothers tuh. Biasanya kan ada saudara-saudaranya nih. Iya. B itu siapa sih? Bobit, ya. Krisna dan juga Rahman. Nih 3 orang ini sangat berpengaruh ya sebenarnya. Iya. Bobit, Krisna dan Rahman ini. Iya. Kayaknya kita langsung panggil aja deh, Pak. Yuk. Ini mari kita panggil ini dia Bob Chow dan juga Semi lagi. Rio Wicaksono. Lagi mukanya percis. Halo, Pak. Saya yang suka.
Iya iya. Silakan duduk bebas Pak. Maaf ya Mas, tadi saya salah manggil loh. Soalnya kan Gak apa-apa udah sering Pak. udah sering ya. Sama tadi juga aku manggilnya hampir Om Indro tadi aku manggil teman. Maaf. Juga udah sering. Iya. Iya. Sorry. Iya. Ini kelihatan nggak tuh yang di sana? Hah? Pada berdiri. Kelihatan lah. Kelihatan. Udah nggak usah dipikirin. Udah kita kayak udah. Penonton bayaran ini. Channelnya mereka. Oh iya, Bro. Bukan channel kita. Ini kita lagi simulasi kayak OVJ Roadshow. Oh, iya. Iya, jadi dibikin Iya, roadshow gitu. Jangan main-main kamu. Tapi selamat datang loh warga Bekasi di Blok M nih. Jarang Eh, ya. iya, Warga Bekasi terima kasih ada foto mukanya di dinding jadi Iya, loh. harus Iya, kita rayakan dulu dong. Harus kita rayakan dulu. Gua tanya lu, lah. oh ini. Jadi kan tadi Oh iya. lu katanya lagi sakit perut, Ru. benar. Nah, kalau sakit perut di kita obatnya ini. Oh. Ini dong. Gitu. Cheers dong, kita cheers dong. Air doa, air doa. Anniversary buat Maple Media juga ya. Oh iya ya. Happy anniversary. Ini seperti sama ya, cuman kenapa gelasnya lebih kecil? Minum cepetan. Oh iya benar. Gusti si minum dia. Sini gue minum. Thank you, Bro. Berasa banget ya? Tapi gua enggak mabok kok gua. Oh enggak lah. Aman lah gua. Iya. Gua nyetir aman gua. Kenapa matanya gitu? Gua enggak mabok anjir. Lu aman gak sih Jo? Aman gua. Nih Nehru. Nih teman gua. Oh iya. Walaupun kelakuannya kayak monyet, tapi gua sayang sama dia. Gitu dong. I love you bodoh gitu kayak Raditya Djani gitu. I love you. Ya jangan terlalu diikutin deh. Oh ya, Gimana Bang kabarnya? kabarnya gitu. Bapak-bapak? Ini kayak podcast pada serius gini ya kita Iya, ya. iya, iya. Gimana? Rio dan juga Bobby, apa kabarnya hari ini? Baik sekali. Baik sekali ya. Baik sekali. Ya. Sedang sibuk apa akhir-akhir ini Bapak? Salah saya. Mungkin Masih banyak main kripto. 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 Kryptonite ya. Jadi Iya, emang iya. kebetulan ya musuhnya Superman dia. Emang ya? Goblok dia. Ayo Mas, kalau Salah lagi, Kryptonite bukan musuhnya Superman. Itu adalah apa yuk? yang bikin lemahnya Yang ya. bikin lemahnya. Yang bikin lemahnya. Iya, yang bikin lemahnya. Krypton. Batu. Iya batu, iya Mas batu Mas. Iya maaf. Ampun. Ampun. Jadi gimana kalian udah mau 300 episode katanya? Ih, luar biasa. Oh, itu mah pertanyaan kita kemasnya gitu. Hari Kebalik ini ya. kalian jadi tamu, Oh, jadi iya. kalian duduk diam. Iya, Ini tempatnya Rio loh, yang punya owner. Yang punya Sama owner. bener kita udah 300 episode ya, udah Oh, fun iya. banget sih udah. Udah mulai rada bukan- bingung gitu sih gue kalau buat nyari-nyari topik ya sebenarnya. Bukan tempat gue cuma bantu-bantu tempat anak yatim aja. Gue, Iya, sama gue lagi dong. debut. OTW ini 2. Ya semua orang juga kan. Semua orang juga yatim OTW. pada Semua orang ya. waktunya. Iya. Ada yang anaknya mati. Nah, nih kita Astagfirullahaladzim. Tapi sebelum kita menanya-nanyakan gini ya, ini Ya. kan nama BKR Brothers ini yang gue tahu sebelumnya Boker ya. Betul. Gue juga taunya boker. Ya, betul. Boker ya kan. Gue juga punya cerita tentang boker. Ya, sebenarnya gue rada malu, cuman ini seru gitu. Oh iya, jadi, oke. Jadi gue pernah berak di motor. Wih, Ya, gimana ceritanya tuh? Nggak, ntar dulu. Di motor men. Di Dalam motor. keadaan berkendara. di motor. Kan kalau di motor tuh ada rem yang lu bisa berhenti. Iya. Terus kalau lu emang udah emergency banget lu bisa kayak di got. Ya, Jadi gue sih mungkin pom bensin Iya, lah, pom bensin atau Ya, apa. Oke, Alfamart silakan. gitu-gitu. Iya. Tapi kalau di got Opsi pemikiran itu- yang oke Iya. sih. Opsi itu nggak ada di lu waktu itu. Oke, mari ini akan saya ceritakan secara Ya, detail ya, ya. Oke. Iya. Jadi itu silakan. kejadian itu mungkin tahun 2016 atau 17 ya. Masih baru loh ini. Oke. Jadi kami dari Bogor, dari yang dimana tuh tempatnya banyak hutannya gitu. Balik dari hutan itu kita iring-iringan. Iring-iringan, jadi saya sama teman saya masih hidup namanya Rois. Motornya Vario warna oranye. Nah, Oke. saya yang bawa. Kondisi udah di Cibinong kalau nggak salah ya kan, itu kan naik motor lurus terus. Jadi kita nggak tahu jalan. Itu kondisi hujan deras. Amat sangat deras. Jadi kita bawa kamera, bawa apa segala macam. Kalau Ya. misalnya kita melipir itu, kita ketinggalan rombongan. Oke. Besok paginya kuliah. Oke. Kita nggak mau ketinggalan itu sebenarnya. Oke. Gue bilang, gue mau boker dulu nih, mau berak dulu. Udah depan. Sampai depan tuh ternyata nggak ada Kamar mandi. pom bensin. Ah. Nggak ada pom bensin gitu. Udahlah, akhirnya ngebut. Ya gue punya akal dong. Celana kan basah nih. Gue rada miring begini nih. Oh ini kondisi hujan. Hujan deras. Oh ya oke. Hujan deras, sampai depan Stadion Pakansari, rada gue ngedenin,
Nah keluar nih dia. Anjing. Dan beruntungnya Itu itu lu celana basah maksudnya apa biar nyaru? Iya. biar nyaru. Kalau kencing, oke, make sense. Ya. Ini Jadi kayak udah- solid lagi, solid kan? Sekalian cebok gue mikirnya. Oh. Iya itu. Oke, iya. Ya kan gue iya, efisien. Iya, Gue kan iya, iya. mahasiswa kreatif gue. Iya. Iya jadi gue rada miring begini nih set. Jadi posisi pantat gini di jok. Rada gue buka begini. Oke. Di Vario Oren itu ya? Vario Iya, orang itu. iya. Dan itu gue nggak bilang sampai di Tapos arah Cibubur ke teman gue. Jadi gue sampai Tapos. Gue keluar tuh. Ya maaf ya segini paling. Ya Allah. Tapi itu bohong itu pasti itu lega banget. Karena gue udah keluar kan. Des keras. Nah jadi tuh selama perjalanan nih tokai ada di paha jadi di bagian sini. Aduh. Paha dalam ya, paha dalam. Paha dalam. Tapi normal aman aja. Kan basah, celana Iya, basah. bener. Masih deres gitu. Ya. Udah habis itu gue buang sempak gue di Tapos. Gitu. Pertanyaan gua, apa yang lu konsumsi sampai lu melakukan hal itu gitu loh? Apa mabokannya apa waktu itu? Enggak mabok karena kan ngeliwet mulu kan di sana tuh sama warga sana ngeliwet nyambel. Jadi lu nggak ada keinginan berhenti untuk temen gue ribet takut gak bisa. oh lu lebih takutnya- gak enak sama temen lu. Iya, karena Karena Iya. kan paling depan pakai forrider itu udah nggak bisa Iya sih, lama-lama bener. kan. Iya, kebetulan Iya. gue juga pakai iring-iringan gitu namanya lagi. Vario Gang udah pasti pakai Forrider Iya lah. kan Vario gitu Iya, biasa kan 5 normal. motor depan HDCi gitu kan, Pasti. omong Iya, HDCi kan. Iya memang kan normalnya kan Vario harus pakai Forrider gitu. Pakai forrider. Iya gitu. Kalau Orang gue sih tua lu tahu semua. bokap gue tahu. Dan juga bokap gue pernah berak di tol. Bokap gue pernah. Anak sama aja. Jadi gue mau kondangan di Sentul, macet Sentul. Mau set. nih ya, bukan pulang ya, mau ya. Mau set. Dia kentut tapi rada berhadiah. Oke.Det Basah tuh ya. rada basah. Aduh. Ternyata kita melipir, set, dia buang sempaknya di Indomaret gak ada ukuran sempak dia. Jadi dia kondangan gak pakai sempak. Keren. Tepuk tangan buat bokapnya Nehru. Tepuk tangan, Woi, tepuk tepuk tangan tangan. buat bokap gua. Ya. Respect. Masih ada kan? Apa? Masih, ada masih. kan? Masih ada alhamdulillah. Dia lagi kerja di IKN bokapnya. Bokap gue lagi di Oh. IKN dia. Kerjaannya ngapain bokapnya? Babat-babat hutan. Iya. Sama ngasih makan apa? Bekantan sama monyet segede tetangga gua ada katanya bokap gua. Kalian ada cerita soal boker? Gak ada. Kenapa namanya boker? Iya. Kalau nggak ada cerita soal boker, Heeh. nggak valid loh. Itu harusnya Iya. saya loh. Harusnya kita loh. Gue lumayan ada beberapa cerita ketika SD. Ya tadi tuh misalkan gue kebelet boker ketika masih SD, kamar mandinya juga standar Singapura alias jelek banget. Oke. Namanya SD ya, itu kalau lu pengen boker sekolah tuh kayak nightmare banget. Asli. Iya, itu. Iya, benar. Udah kamar mandinya jelek didukung dengan teman-teman yang iseng. Betul. Ya. Oh, berarti ini dapat dipastikan sekolah negeri ya. Oh ya nggak mungkin cikal lah ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kayaknya high scoop deh. Kayaknya kalau gini. Iyalah. Minimal di JIS lah. Iya, di iya, JIS, iya, di iya, JIS iya, lah. iya, iya, Iya. iya. Lalu. Jadinya waktu itu gue merasa kalau gue boker di sekolah tuh nightmare tadi seperti kata Bobby. Nah akhirnya gue nahan, kelepas juga gue ke kamar mandi. Kayak lu, kancut gue buang. Jadi gue misalkan setengah sisa belajar gue gak pakai kolor. Ada juga yang gue boker di kelas, gue udah keluar nih. Jadi tadinya gue merasa bisa nahan, bisa lah gitu. Ayo bisa. Ternyata nggak bisa. Terus udah temen kelas gue udah mulai kayak siapa nih kok botai? Udah mulai gitu kan. Wah siapa nih? Dan mulai mengerucut kayak ngeliatnya ke gue. Wah sebelum makin jelas kalau itu adalah gue oknumnya. Gue mencoba berdiri dan mencoba menyeimbangkan keaerodinamisan pantat gue. Supaya tokainya tetap di situ gitu. Tapi entah kenapa waktu itu gue juga belum ahli. Singkat cerita si tokainya keselip dan jatuh lewat paha gue. Jadi tiba-tiba di lantai ada tokai orang, itu tai gue. Gue kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Kelas 6 katanya. Enggak, belum. Kelas 6 ya? Belum. Kalau udah dari podcast sih kelas 6. Belum. Waktu itu karena kan gue SD-nya bareng sama Molan, itu Molan belum ada. Oke. Nah, Oh, dan kabarnya Yang Molan ada kan juga pernah kan? Pernah juga. Nah, itu kelas 6 dong. iya. Berarti dia hobi berak berarti. hobi berak lo. Iya kan? Iya. Berarti itu gara-gara itu podcast kalian yang berdiri. Iya karena dari SD gue udah tahu kalau gue pengen bikin podcast. Wis. Wow, Iya, visioner gue ngerasa banget. kalau ini kayak 2019 Visioner. podcast Indonesia akan naik deh. Jadi oke, gue akan membuat podcast di tahun 2019 ketika gue SD. Gilbert saja belum tentu tahu loh. Gilbert belum tentu tahu loh. Dan konon katanya di sekolah itu tai lu masih ada di situ ya. Masih dan ada. udah- Dan Dia katanya- ada kayak garis crime scene-nya kayak TKP gitu. Ada. Kayak SD Obama.
Ada patung Obama. SD Rio ada tainya Ada Rio. tai gua. Tanya Rio. Iya. The best. Gokil ya. Shout out dulu buat guru-gurunya Rio Wicaksono ya. iya, Tapi iya. itu yang beresin siapa tainya? Ada petugas sekolah gitu sih. Oh, Damkar. Enggak. Damkar. Enggak. Ngambil ular ya jadinya. Kirain dia damkar gitu kan disemprot. Di hardik lu digebugin di udah wah. Enggak ya. Enggak Nggak sampai begitu. berlebihan seperti Kirain itu. hina banget gitu kan. Enggak sampai. Iya. Oke, ini kan BKR kan sebenarnya bertiga kan? Ya. Betul. Jadi kan kayak si Baba, Krisno sama Rahman. Rohim. Nah, ini yang gak ada kan ada satu nih ya. Yang dimana namanya adalah Molen. Betul. Yes. Nah, ini kan kalian tuh rekaman pasti jarak jauh gitu. Gimana caranya untuk mengatasi tersebut? Ada teknologi namanya Zoom. Yes. Nah, jadi kita pakai Zoom. Terus si Molen tuh ada apa sih, Yo? Dia Soundcard. Soundcard. pakai soundcard, terus dia pakai mic. Abis itu gua Mario di satu ruangan kayak ngeliat Zordon gitu. Oh. Iya, jadi ada apa TV LED gitu gede. Ya udah kita ngeliatnya ngadep ke Molen. Oh, nah itu di jam berapa berarti? Nah, kan dia kan kerjanya pulang kantor kan pastinya Iya. kan. Pulang kantornya di Amerika kan, dia di Washington DC itu. Oh, di Subway katanya toko makanan Subway kan di US. Iya. Iya. Halal guys itu yang dari Amerika. Nah, Molen Oh, iya. enggak di situ. Molen kan orang Padang kan. Dia kalau di sini kan dia kerja di pagi sore. Kalau di Amerika di AM PM. Oh, iya. Iya. Boleh. Jadi di situ aja dia jam berapa ya? Jam 11, jam 10 ya? Iya, kurang lebih jam segitu. Jadi di kitanya sekitar jam 10 10. pagi juga lah. ngeteknya. Duluan kita berarti ya? Duluan Duluan kita. kita. Jadi kita udah standby dari jam pagi sih, pagi. Ngatur tektokannya gimana tuh? Ada WhatsApp juga teknologi tuh. Kalau WhatsApp tuh lu bisa kabaran. Nah, jadi Iya ya, ngaturnya gitu doang. WhatsApp tuh baru ada ya kayaknya ya. Jadi WhatsApp bilang segampang kayak besok kita tag ya. Oke, ciao. Udah. Oh, di Simpel banget Bekasi sebenarnya. nggak ada di Bekasi. Oh, di Bekasi Belum ada ya? belum. Belum. ada. Tapi teman gue Iga Mas Ardi di Bekasi udah punya kulkas loh. Udah ya? Udah. Baru tahun lalu itu juga. Itu Iya udah sih. itu udah Tapi pasti mobilnya masih kayak Flintstone di pakai kaki gitu. Iya. Pantesan Iga kalau buka sepatu kakinya kapalan mulu sekarang ya? Makanya Iya, kan. iya, tapi terhitung kaya kok dia. Iya. Kalau di kita masih pada naik macan. Masih Iya. normal. Masih normal kayak gitu Keren, di keren, Bekasi. keren. Makanya kita baru tahu loh. Nah, teman-teman kalau misalkan yang belum tahu ada teknologi namanya WhatsApp ya, Iya. teman-teman ya. Jadi untuk apalagi ke Amerika. Bisa, itu kayak Ya. real time. Kayak misalnya gue apa kabar? Itu di Amerika juga. Apa kabar? Kayak ya delay Oh, paling bisa Gak segitu. nunggu sebulan Nggak, baru nggak, dibalas. Gak nunggu. Ya delay berapa 30 detik lah paling ya. Iyalah. Yang centang 1 dia ada, kalau centang 1 belum ke-read, kalau centang 2 biru itu berarti udah read. Biru. Ih, canggih banget. Ternyata ya. Ternyata gue baru tahu loh. Teknologi loh, ternyata ini kemajuan teknologi itu ternyata udah Parah cuy. Terima kasih untuk Bapak Luhut dengan teknologi Iya, ini loh. Iya, ya udah. Terima kasih Bapak Luhut loh. Iya. Awalnya kan dulu ini ya Pak Harmoko ya Iya. yang ini. Harmoko, ya, Departemen benar-benar. Penerangan. Kalian kan ini sudah menuju 300 episode nih. Nah, gue Betul. udah dengar banget podcast. Ini sekarang berarti terakhir episode Yang mana, yang mana? Favoritnya Gusti yang mana sih? Gue pengen tahu deh. Favoritnya Gusti yang mana sih? Lo episode yang mana yang paling lu suka? 174. Nah, itu gue suka banget tuh. Yang bagian? Yang mana? Itu lagi ini misah-misahin Biu nama Mi. Nah, itu episode gue suka banget. Oh tuh. iya Kayak- iya ada. Itu yang kita ngebahas apa Hollow Body ada F-hole-nya. Iya. Iya, gue suka banget sih. Gue dari dulu nonton, Nonton Denger ya? dong, Nonton. denger dong. Kan podcast denger dong. tapi kan le HP. Apa ya? Oh iya. Ada. Kelihatan nggak dengernya. Gak ada. Makin kelihatan nggak denger. Emang dari sebelumnya juga, gue kayaknya harus riset nggak ya bang? Mereka tuh siapa? Nggak usah Gus. Gak usah. Sumpah, gue pengen banget riset gak dibolehin gue. Nggak apa-apa. Emang jadi host gitu kan nggak perlu riset, lu punya tim. Namanya lu wawancara orang ngapain riset? Ngapain riset? Ngapain riset gila. Gitu ya? Lu pikir Chantal Della Concetta riset? Iya. Lu pikir Najwa Shihab riset? Iya. Iya. Siap iya. Contohnya jangan Najwa Shihab mas. Iya. Itu terlalu riset Iya, ya. ini. Iya, Lawrence gitu riset. Ya Lawrence nggak pernah riset. Nggak pernah. Enggak. Tadi apa 300 episode berarti Iya, ya? Iya, 300 episode. episode. Terakhir 255 kan? Iya. benar. Ini Itu- 45 lagi nih lu. Apa lu nggak bingung cari topik? Udah. Udah Udah bingung. Terus mengatasinya? Iya. Mengatasinya sekarang kita ada yang ngebantuin bikinin topik. Bener, jadi salah satu solusinya adalah ekspansi tim. Oh iya. Jadi udah nggak kita 100% yang mikirin mau ngomong apa lah.
Bisa dibilang gitu. Jadi ada produser lah ibaratnya. Mulai dari episode berapa tuh ada produser? Gua agak lupa, tapi udah berbulan-bulan lah hitungannya. Hampir setengah tahun ada lah ya? Iya, hampir setengah tahun kali ya. Bisa 50 episodean itu udah. Enggak sih. Belum Enggak, belum nyampe. Mungkin sekitar berapa 20-an atau hampir 30 ada kali. Iya. Oh. Soalnya lama-lama habis juga. Maksudnya gini, kalau misalkan lo ngomongin 100 episode Ya. merem, tapi ketika ngomongin hampir 300 sih sulit ya. Apalagi takutnya kalau dari kitanya sendiri kita bahkan lupa kalau ini udah pernah atau belum. Ya. Oh iya benar. Anjir kok kayak ngerasa udah pernah ya, taunya bener udah pernah gitu. Oh. Tuh gue sering tuh kayak gitu Iya. tuh. Yang ketika gue lagi cerita, lagi in between cerita, totonya di kata mereka kayak itu lu udah pernah ngomong. Emang iya? Udah, Iya, ternyata gitu. begitu kayak pas inget-inget lagi pas bagian ini. Iya lagi gitu. Benar. Oh iya iya. Berarti ganti topik lagi dong. Ganti. Iya, atau enggak misalkan lu pengen cerita sesuatu, mungkin angle atau point of view-nya cari yang bedanya. Iya kita soalnya kan Trick Room ini lagi alhamdulillah udah mulai banyak yang Ada yang nonton. nonton, Iya, gitu. Dan juga kita lagi debut jadi Star Syndrome. Wih, gila. Wih, Iya. keren. Debut gitu kan gak mempan kan kalau diginin. Itu debus. Debus. Debus mas. Debus deh. Itu kayak udah pernah dilontarkan deh. Iya itu Dilontarkan. Silakan ya teman-teman menikmati kudapannya ya. Kudapan asik. Pertanyaannya jangan yang sukar-sukar dong. Ya. Aku teguk ya. Iya kan di 300 episode ini pernah nggak ada yang offended setelah dengerin Becker Brothers? Artinya apa sih offended? Tersinggung. Tersinggung. Iya. Ada nggak? Dan sampai, woi anjing lu Bobby. Langsung gitu. Kalau yang gak suka sama gue banyak. Tapi bukan karena itu, karena sifat gue aja sih kayaknya. Cuman kalau untuk masalah masalah kayak konten kayaknya enggak ya. So far enggak ada sih. So far enggak. Nggak ada. Waktu itu pas yang episode awal-awal yang Roma Irama, bahkan tadi sempat ada Kiki Ucup, dia malah yang sempet aman gak ya? Iya. Karena mengingat fansnya Roma Irama juga cukup banyak dan garis keras kan. Dan di situ kan si Ucup emang dalam tanda kutip emang nyelain Roma Irama. Ya. Jadi dia sempat deg-degan tuh kayak anjing ini aman gak ya gitu. Waktu itu kita sempat ngasih preview denger ke Ucup. Gimana Cup, aman gak? Aman, gas. Aman, gitu. gas aja aman. Gas, pokoknya gas. Nah udah nih tayang. Ya. Begitu tayang, banyak yang kayak, wah gila Bang Ucup parah banget. Baru dia yang kayak, boleh di take down aja gak sih? Gue takut nih bla 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 segala macam. Terus waktu itu dari kitanya yang, ya kan waktu itu udah kita preview ke lu Cup. Dan lu Iya. bilang aman. Ketika udah naik, di take down, rugi buat kitanya nih. Iya, Jadi kan kita benar. hilang konten kan. Iya benar. Udahlah gak apa-apa Cup. Aduh gue deg-degan nih, gue takut disamperin bla 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 gitu. Akhirnya ya udah kita berhasil bujuk Ucup dan dia merasa kalau ini jadinya aman. Dan sekarang pun ketika misalkan lo tanya, Cup si Bang Haji udah denger belum? Udah. Sans Udah, ternyata. dia udah dengar dan Udah dengar. mungkin karena orangnya adalah Ucup yang dia juga kenal, jadinya Iya. dia juga nyantai. Oke. Coba kalau misalkan salah satu di antara kita yang nyela-nyelain, wah, kelar. Gitu ya. Kan Ucup juga ngasih kerjaan juga kan Ucup. Iya, kan Promotor ya. bahkan Ucup bilang Bang Haji Roma Irama nggak ada aura orang kaya. Iya. Mobil Alphard tapi baratannya banyak. Iya, Dibilang iya. ini apa namanya? Rumahnya BTN Pugar ya? Rumahnya warnanya hijau. Di Dharma Wangsa kayak jarang kan ada rumah Rumah nggak ada hijau. rumah warna hijau. Dan Dharma Wangsa rumahnya. Enggak, bukan di Pondok Jaya. Oh iya. Dekat Mampang situ, dekat Mampang. Kalau Iya. rumah warna hijau harusnya di Bekasi banyak. Itu Pondok Jaya mah juga banyak. Nah kan kalau yang cat hijau kalau di toko material kan itu tulisannya poverty green. Hijau kemiskinan. Ya, ibu kemiskinan sama pink. Terus Iya. kalian akhirnya nge-cover Upload. nge-cover Maksudnya lagu. Tetap upload aja santai. Tetap upload aja karena waktu itu kita mikirnya kan dari kitanya juga udah ngasih info duluan ke Ucup dan Ucupnya santai. Tapi Oh, iya, juga iya. nggak ada yang negatif. sih. Untung aman ya. Untung Aman, aman. aman. Terus kalian udah pernah denger coveran lagu Roma Irama belum yang BTS? Smooth Oh, iya. like butter, criminal undercover. Gitu. Bagus ya. Sama ini ada band sama ada band. Ada dahulu terasa indah. Oh gue belum dengar tuh. Oh ada bagus. Ada. Manusia bodoh. Iya manusia bodoh. Dia di awalnya bolehkah saya nyanyi lagu Doni? Ini beneran Bukan ada band, dia tapi nyanyi beneran. Doni. Ah, Bang Haji yang nyanyi. Bang Haji Ada, yang ada, nyanyi. ada bisa lihat di YouTube kok. Doni. Doni gitu. Tiada yang salah. Asik. Bang Haji keren banget sih emang. Bang Haji, Gua respect banget, shout out gua to Bang pernah Haji. gua pernah nonton Bang Haji kan, Passing Crow ya. Iya. Passing Crow. Itu gue kayak nonton Brian Setzer Orchestra men. Itu tuh gimana orangnya semua seragam, terus mereka koreografernya
Iya, Wah keren sih. Gua akuin lagi seluruh Indonesia ngakuin emang dia emang layak dibilang pangeran sih. Raja Dangdut. Raja Dangdut fix. Disiplin soalnya mereka. Saingan dia cuma Aretha Franklin aja. Genrenya sama. Iya. Romai Rama tuh angkatannya siapa ya? Angkatan tuwir cuy. Ya lebih tua Tahun dari 70. Maggie Z berarti. Sangkatan kayaknya. Sangkatan Maggie Z. Maggie Z. Bang Haji itu Mick Jagger. Nah, Mick Jagger. Iya, Mick Mick Jagger. Jagger kali. Sama ini ya, apa kalau nggak salah Aduh, sama dia God Bless. Dia itu. lahir tahun Iya, berapa ya? sama Talbar. 40-an kan? Iya, Coba. kayak tahun segitu kan Coba, bahkan coba. ada Mansur browsing. S, Coba Maggie ya. Z, Hamdan ATT sama Romai kan. Kok gua kayaknya seangkatan pada disingkat gua kagak ya. Yaudah gua Romai deh. Iya. Platinum cuy. Wah, setahun Indonesia merdeka anjir. Gokil. Nih pertanyaan keempat nih, aku mau nanya ya, boleh ya? Iya. Nih katanya Rio pernah mengalami kejadian menegangkan di pesawat. Itu endingnya gimana? Wah. Follow up, pancing cerita absurd lainnya. Itu yang itu kan ya, yang ini lo briefing, ini nggak usah. Iya. yang Rio lagi mau liburan terus di pesawatnya penuh ular. Itu snack on plane. Itu snack on Itu plane. snack on plane. Bukan. Bukan. Itu snack on plane. Waktu itu gue pernah nyeritain di episodenya BKR juga. Jadi waktu itu gue mau ke Pulau Rote. Yang Oke. dimana gue mesti transit ke Kupang dulu. Oke. Iya. Nah pesawat gue dari Jakarta ke Kupangnya itu waktu itu gue juga sama kakak gue sama Semi juga. Nah di belakangnya dia persis, jadi gue duduknya di tengah, dia di bagian row yang kanan. Nah di belakangnya dia itu kita juga nggak tahu ini orang sebenarnya kenapa. Jadi Iya. posisinya adalah dia terbang itu fine aja. Setengah perjalanan tiba-tiba dia snap. Saya di mana? Saya di mana? Kamu siapa? Saya mau keluar. Gitu. Terus? Lah masa di pesawat lo mau keluar Itu gimana? ada Romi Rafael kali di Bukan. Uya juga gak ada sih. Mungkin beda rumah kali ya. Jadi jadi kayaknya dia itu emang punya penyakit. Oke. Nah dia pengen balik atau mungkin dia pengen pergi ke si Kupang ini dengan ditemenin sama pendampingnya. Oke. Masalahnya ketika dia ngamuk-ngamuk itu pendampingnya lucunya nggak ada di sebelahnya dia. Jadi tempat duduknya nggak sebelahan. Oke. Nah gua ngerti waktu itu beli tiketnya mungkin nggak berbarengan atau gimana. Iya. Pokoknya intinya dia marah-marah, dia sampai jambak-jambak orang-orang di depan, sisanya Pilotnya sampai juga dicakar. Pilotnya dijambakin. Iya. Jadi tangannya dipanjang kayak dalsin gitu ke depan. Oh, lehernya panjang juga kayak dalsin gitu. Iya. Ya Allah. Penumpang di depannya which is si Semi. Ya. Iya. Iya, saya mau keluar gitu. Nah, terus kan disamperin sama pramugari gitu-gitu kan. Ada orang di sampingnya, waktu si pramugari nyamperin kita yang, "Pak, ini saudaranya kenapa?" gitu. Terus sampingnya yang kayak, "Saya juga gak kenal." Iya. Jadi yang lo bayangin di sebelahnya asem banget. Iya. Nah, si pendampingnya itu ada di belakang. Oke. Ya udah, akhirnya tukeran. Akhirnya pendampingnya juga pura-pura gila. Saya mau pulang. Buka sekarang pintunya. Tanya biar gak mau disalahin berdua juga sama gila. Iya. Pokoknya setengah perjalanan dia total ngamuk-ngamuk, total teriak-teriak. Wah, orang-orang semua pengen dicakar, pramugari mau didorong, soalnya dia intinya pengen keluar. Dia nggak tahu dia lagi mau kemana, kayak lupa aja. Oh. Wah itu lumayan scary sih. Alzheimer kali ya? Gue Alzheimer ya? ngerti juga deh. Nggak, kayaknya sakit aja sih Gua itu. nggak Juga tahu, sih, mungkin eh. emang sakit jiwa atau apaan kita nggak tahu. Iya. Oh. Masalah orang kan banyak cuy. Ya lu gak perlu tahu lah Gus. Iyalah. Itu privasi Gus. Iya. Iya. Lu kayak gak sopan gitu. Kita deh juga kalau nggak enak kalau lu juga nanya nggak enak kan pribadi orang beda-beda Iya. gitu. Mbak Masalah lagi orang ada masalah beda-beda. apa? Lu Orang nggak bisa beda-beda. ngejudge juga gitu. Iya. Siapa tahu dia gimana. Lu jangan gitulah. gitu. Ya dulu klarifikasi dulu. Halo teman-teman, nama gue Gusti. Di sini gue nggak bermaksud menyinggung pihak manapun. Dan untuk Romai, I love you. Smooth like butter. Gitu lagi. Iya akhirnya sih endingnya dia berhasil ditenangin. Walaupun tetap marah-marah, tetap mau nyakar-nyakar, tetap pengen keluar segala macem. Ditampol ya waktu itu. Tenangnya. Oh, enggak ya? Gak ada yang nampol. Di cok slam kalau ada. Di dalam pesawat lagi. Kuat tuh kayaknya. Untungnya dari gua pesawat dari Kupang ke Rotenya sih, gua nggak barengan sama dia lagi. Kalau sampai barengan sih, males ya. Cek banget. Iya. Iya. Ngerinya tuh sebenarnya di pesawat sih sebenarnya. Iya, itu cukup
mengagetkan karena waktu itu gue juga sama ponakan gue yang umurnya masih kecil. Jadi dia yang ngelihat, Iya pasti. "Anjing, apaan nih, lumayan trauma traumatis sih lah." jatuhnya Akan diingat seumur hidup dan Iya. hampir setiap lebaran habis itu dibahas terus ya. Iya. Selalu ya. Padahal dia udah lupa tapi diinget-ingetin terus. Diingetin terus. Dia tiap kali naik pesawat juga gitu. Aku di mana? Papa. Kamu siapa? Gitu. Tapi manggilnya papa. Oh, iya. Tapi gue juga ada cerita gitu sih kalau di apa namanya di pesawat. Ah, Ini waktu pas gue mau ke Bali tahun 2000 berapa? 18 kalau nggak salah. Itu tuh Iya. nggak jauh dari kasus yang ada pesawat yang jatuh di Kerawang. iya. Oke. Ya, tahu. Seminggu Ya, setelahnya ya, gue ya. terbang gitu. Dan itu kondisinya memang bulan November Desember itu kan hujan Cuaca, kan. iya. Novemberin. Novemberin ya emang bedil karo kembang itu pas banget. Dia karo Proses, mawar. bro. Bedil karo mawar. Dia karo mawar. Karo kembang. Ya kembang juga bisa sih. Ya, bisa. Jadi gue tuh terbang tuh ada apa turbulence ya namanya. Ya, turbulence. Gitu. Dan itu sampai yang ininya keluar nih. Ya buat Apa? Oksigen. buat oksigen. Enggak orang, Mas selamat. Ternyata dia numpang di tempat bagasi ya. Enggak memang ada damkar lagi. Jadi udah siap sebenarnya itu. Iya. Keren, Garuda Indonesia. Ada damkar boleh sih Iya, ada iya, damkar. iya. Iya, ada damkar. Siap sedia lah ya. Iya. Iya. Siaga. Nggak turun emang oksigen turun kan kita pakai gitu. Ada teman gue namanya Panjul ini memang anjing nih dia nih. Kan bener gitu ya. Kan kita jadi ke recall-nya, wah kemarin kecelakaan nih. Apakah gua juga gitu. Gue berdua tuh kayak, wah mati nih kita. Iya mati nih kita. Mati kayaknya mati. Itu semua orang tuh udah sampai, ya Tuhan apa segala macam udah doa-doa. Tapi keluar oksigen itu menegangkan sih. Gue Iya. gak pernah sih untungnya. Rada-rada begitu ya memang. Tadi dia pengen nyoba naik ke atas itu biar nggak kena hujannya. Oke. Oh iya. Set, gue merem set, tapi gue nyanyi I believe. Iya. Terlalu random sih. Itu Bukan Highway to Hell. Highway to Hell. Enggak dong. Enggak ya. Stairway to Heaven lah. Oh, Stairway to iya. Heaven lah gue. Iya, Emang iya. gue Robert Plant banget gue. Iya. Gitu. Udah habis itu pas terbang set, sampai Mars kan. Set, balik. Set. Gitu-gitu deh pokoknya. Iya, iya. Nah, itu pengalaman terburuk gue naik pesawat sih sebenarnya. Semenjak itu gue nggak mau lagi gue. Naik pesawat. Enggak sama Panjul. Gua, pesawat gue mau itu. Emang apesnya sama panjulnya. ya? Panjulnya Panjul. itu Iya, gue iya. nggak mau tuh. Gue juga ada sih kejadian yang pesawat. Nah, jadi kan Mas Rio sekarang udah menikah. Nah, Iya, Bagaimana iya, sih kehidupan Iya. setelah menikah? Oh, iya. Soalnya kan gimana juga Mas Bobby ngelihat kehidupan Molen dan Rio nih sudah menikah Udah gitu. menikah. Gimana? Jadi lu gimana sama- nih Rio atau gue yang ditanya? Dari Rio dulu. Oh, Dari Mas gua Rio dulu. dulu. Jadi Dari lu Rio kan dulu. nikah sama Molen. Iya, gue nikah sama Bukan, Molen. bukan. Nah ini Waktu itu gimana iya, Bobby di melihat Bangkok, kehidupan di Bangkok. Molen dan Rio yang udah sudah sama-sama menikah? Iya, kan waktu itu emang gue sama Molen ke Belanda, kita Iya. nikah. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi ya udah. Apakah cinlok itu ada di BKR? Ada. Oh, Ada. memang jenis kelamin nomor 2 yang pertama kasih Iya. sayang Iya, ya. memang one heart sih memang. Betul. Heeh. Ya gimana Mas Gimana Rio? Mas? Kehidupan setelah menikah ya? Yes, Ya, of course. life after marriage nih. Karena Oke. kita mau nikah juga. Oh gitu. Iya. Kapan udah beli tiket ke Belanda? Hah? Enggak, Udah kita beli kebetulan di Mozambik ya. Iya. Di sana emang legal ya katanya. Legal. Legal lah. Kehidupan setelah menikah sih ya seru, tapi emang ada perbedaan pasti. Iya. Maksudnya kalau dulu mungkin lo ketika pacaran, ketika lo berantem, udah lo pulang masing-masing ke rumah masing-masing gitu ya. Kalau sekarang berantemnya dibawa ke rumah. Oh iya. Tidur punggung-punggungan. Iya, back Iya, to udah back. ngalamin itu. Back to back. Tidur back to back, so far belum. Baru 6 Oke. bulan. Oh, Tapi iya. tidur di luar kamar udah pernah. Udah. Loh, Iya. malah mendingan Lebih punggung-punggungan. Mendingan punggung-punggungan dong. Iya. Oh iya. Terus apa lagi yang beda Yang dari beda, pacaran sama nikah? Nah, kalau gue sama pasangan gue setelah kita menikah, menurut gue malah lebih banyak ngobrol karena yang sebelumnya gue tuh nggak pernah setuju dengan konsep tinggal bareng. Jadi gue tuh nggak pernah mau ketika pacaran gue tinggal bareng. Iya. Nah, ketika sekarang pasti kan ada penyesuaian lah ya. Iya. Yang dimana juga ketika gue masih pacaran, gue nggak ketemu sama dia setiap hari. Jadi kalau misalkan gue habis beraktivitas, dia pun juga palingan kita malamnya teleponan dan lebih menceritakan harinya masing-masing. Bukan ngomongin suatu topik misalkan. Iya. Pas teleponan, kamu duluan yang tutup, kamu aja deh. Yaudah Gitu yuk, nggak? barengan dong, 1, 2, 3. Iya nggak Iya. ditutup. Kayak orang tambelang itu mah. Iya, jadi menurut gue dengan sekarang gue udah menikah dan tinggal bareng, jadi lebih enak karena gue lebih ngobrol. Oh. Berarti lu apa namanya kalau love language-nya itu sebenarnya ngobrol ya? Iya sih, maksud gue
ngobrol tuh adalah hal yang paling nggak bisa berubah menurut gua. Iya, Maksudnya iya, lo kalau iya. ngomongin soal fisik pasti lo akan berubah dong. Iya, iya, iya. Lo akan menua dan lain-lain. Nah kalau ngobrolnya nggak nyambung, kelar sih. Tapi emang ngobrol sama bini lo enak sih, maksudnya pas gua Loh, Iya apa? kan? Waktu itu, iya. kan waktu itu ada gue juga. Iya. Iya. Cuma kan pas lo agak ke toilet pas Iya, waktu itu emang kita sempat ada merenggangnya di situ Sorry Gusti banget, masuk. Iya. sorry banget. Maksudnya iya, gua iya. gak maksud lagi. Betul. Sorry banget ya Ru. Nggak, tapi itu Iya. tapi kan waktu itu konsensual semuanya ya. Iya 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 iya. Iya, iya, Maksud iya. Kalau lu gimana nih Bang? Iya. Kalau gue sih karena gue belum menikah, gue melihat mereka menikah ya sebenarnya sama aja ya. Karena Nggak ada perubahan sama ya? aja sih. Iya, sama Maksudnya, aja, beneran. Kan ada orang yang ketika udah menikah langsung berubah tuh. Iya. Misalkan langsung Nggak nongkrong. Atau misalkan udah yang kayak aduh gue balik ya, gue mesti balik nih cariin bini gue segala macam. Enggak sih, kalau gue santai sih. Oh Ya. berarti kalian mendapatkan istri yang tepat. iya betul. Berarti. Kalau nggak tepat gak dikawinin bos. Betul. Loh, kan Soalnya ada kalau yang kawin kan bisa dicoba dulu. Maksudnya Gimana tuh? pernikahan mungkin ya. Hah gimana? Gimana Kok nyoba pernikahan tuh gimana? Kita ngentot aja. Apa? Astagfirullahaladzim. Ini ilmiah bro. Oh, ini ilmiah ya. Iya iya. Kebutuhan manusiawi juga ya. Manusiawi Iya, juga. Iya 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 iya. Ya maksudnya biasa aja. Udah gitu tetap kebetulan kedua istrinya juga gue kenal juga segala macam gitu ya. Gak ada bedanya juga sih. Dan itu berlaku sama teman-teman gue yang udah menikah yang lainnya juga. Gue gak ada beda juga sih. Oh gitu. Oke. Berarti Mungkin ketika udah ada anak kali ya bisa bisa Kalau berubah udah ya. anak mungkin agak Oh iya, beda mungkin sih. kalau ya. ada anak. Oh ya sorry. Kalau udah ada anak kayak beda deh. Soalnya temen gue yang udah menikah mungkin masih sama. Tapi pas udah punya anak, nah itu emang agak beda. Kayak misalnya, ciao touring yuk. Wah udah nggak bisa nih, gue ada anak. gua ada anak gitu. Ya, pasti prioritasnya beda Ya kan. beda lah namanya Ya. anak, ciao. Nah, lu gimana cara menghadapi Mas Rio yang udah punya anak nih kan sekarang? Iya. Belum dong. Mau Jadi S2 biar, anak biar gua udah ada mau S2. jawabannya S2. juga. Anak gue udah mau belum. S2, anaknya Bobby masih di udel. Iya. Oh. Lah, bukannya taruh di Paseban? Oke, Menanggapi oke. apa nih? Apa yang mesti ditanggapi? Sehat-sehat ya. Nah, kita Apa sih? Kan ini kan lu udah temen, kan lu bertiga mungkin bareng terus dulu ya. Pas udah menikah itu pernah gak lu ngechat di grup? Ayo main lah, tar dulu nih gue sama bini gue, terus lu nangis di balkon sambil apa gitu segala macam. Nyilet-nyilet, Pernah gak? ya. Enggak pernah. Gak pernah? Enggak. atau lu nangis di Langsung enggak guling pernah. terus Enggak ada cerita lagi dia gini, bingung. gitu. Iya, Anjing dia gimana ngomong ya? dia ngomong enggak doang Enggak lagi. doang lagi anjing. Kayak- Ini narasumber apa? Gak pernah, terus gue udah sama-sama diem. Oh, Oh, gini oke. doang ya. Iya. Oke, fine. gue kira seseru itu loh. Karena enggak juga. Bohong lagi. Enggak lah, enggak. Enggak. Terus enggak guling-gulingan terus nangis. Enggak, gitu enggak. enggak. Tantrum. Kebetulan saya juga punya temannya. Oh gitu ya. iya. Kirain ya kan bertigaan terus nih bromance atau apa gitu. Kagak juga sih, kita enggak bertigaan mulu. Enggak ya? Enggak juga. Ya Enggak kali kan juga sih. semua dia yang Rio ada kegiatan masing-masing, Molan ada kegiatan masing-masing, gue juga kegiatan masing-masing. Oh, kirain tuh di pikiran gue tuh kayaknya mereka bertiga terus dah. Enggak, Iya, kita iya. bukan dari Makanya juga sih. akrab dan seru banget. Enggak kayak satu yayasan gitu kemana-mana bareng, enggak. Justru kayaknya kalau misalkan ketemu melulu, jadinya ceritanya nggak ada yang baru. Ya kan ketemu terus kan. Jadi kalau misalkan lu nggak ketemu, ketika ketemu, misalkan lagi Nah. nge-take gitu ya, jadinya gue punya cerita yang, wah ini kayak anak-anak belum denger nih. ya kayak misalnya Oh, iya, iya. kayak misalnya gua habis dari kegiatan gua dari luar kota gitu. Habis itu ntar lu kemarin dari mana, Ciao? Oh, gua dari sini. Kemarin Jadi gua punya cerita kan? jadi punya cerita. Gitu. Oh iya benar-benar. Oh gitu caranya Bang Nero, kita nggak boleh sering-sering ketemu. Emang lu lagi nggak pernah main sama gua? Iya sih, gua lagi bucin banget, Bro. Pacarnya pacaran terus. Pacaran terus. Gila. Apa? Lagi apa namanya honeymoon phase. Honeymoon phase. Udah anniversary ke berapa bulan? Iya. Ini kita udah mau kita tiap hari anniversary. Oh tiap Asik. hari anniversary. Anniversary. Oh. Iya. Anniversary. Panggilan sayangnya apa? Pipi Mimi? Enggak. Enggak. Ujang sama Maman. Jang, Enggak, ya. Enggak panggilan sayangnya ini normal aja. Ayah dan Abi. Jadi maksudnya- Normal ya? Normal. Normal. Nah, apa sih Iya, emang? Iya, iya, iya. Kalian enggak terganggu kan? Enggak. Iya. Saya terganggu. Nah, Wah. Sampai Nggak belakang usah. ya nonton ya? sampai Iya. belakang itu, sampai belakang. Rame banget gila. Ada sobat BKR beneran gak di sini? Ada sobat beker gak di Wih, sini? Ada. respect. Dari mana, Bro? Dari mana, Bro? Cibubur, respect. Mantap. Lo dari mana? Hai. Bah? Bintaro. Wih, Bintaro. satu area kita. Yang ujung dari mana? Cidubur, Cidubur.
Alsut dari Alsut. Alan Sutra. Sutra. Paling jauh. Dari Alset. Dari Alsut. Dari Alset. Iya. Keren. Iya, iya. Makasih ya BKR ya udah mau bantuin kita ya. Iya, 3 orang ya. Kita kontribusi 3 orang lumayan ya. Iya, Gue alhamdulillah. perlu interview mereka nggak? Jangan. Nggak perlu. Jangan ya. Iya. Nggak perlu. Soalnya kita mau bridging ke kehidupan Bobby Mandela. Menarik banget nih. Tadi kita udah bantuin ya, udah tadi ya. Iya. Karena Terima kasih bantuannya, tapi kita bisa sendiri. Oh, Nah, siap. Thank you but no thanks. Yes. ini gue menarik banget sama Fuck namanya you, asik. Astagfirullahaladzim. Kayak terlalu cogil. Cogil lagi. Sorry bro, geng. Cogil ya. ini kan namanya Bobby Mandela Gengsi ya. lah itu, Bang. Lu nggak ngerti Saya lah. ngomong Mas. Oh iya iya. Oh iya. Kenapa? Bobby Mandela. Iya, ini iya. Berarti Iya. kan ada nama besar di Mandelanya itu kan. Boleh ceritain gak tuh? Mandela itu Oh, kan Mandela. Nelson Mandela kan. Bener gak dari Iya, Nelson Mandela? dulu bokap gue pas gue lahir dia namain itu doang sih. Sama kayak lu namain Nehru lah. Iya kalau gue bokap gue memang Berak di itu kan tol. di tol. Iya. Nah, tapi juga bokap gue gara-gara baca koran sih namain gue itu. Ya gue juga nggak tahu ya alasan bokap gue namain gue Mandela ya. Tapi keren sih, cocok sama lu bang. Ya bagus deh kalau beranggapan gitu. Iya gue cocok. ya oke lah. Kalian tuh saling suka ya kayak bunyi-bunyi. Enggak. Kayak saling Tadi gua- bunyi gitu deh. Karena sebelumnya gue Cewek-cewek pengen di Instagram gitu, kamu Iya. cantik banget, dicantikan kamu Iya, lagi. kamu lagi. anjir Iya. peres lagi kayak gitu. Ih, cantik Tapi kamu keren. cantik gitu. Peres lagi kayak begitu. Ya cuman agak bete ya, apalagi ketika dulu gue SD, SMP gitu nama gue Mandela, lu bayangin ada berapa orang yang kayak ibu, kamu siapa yang Nelson Mandela gitu lah. Oh iya. Sama iya. sih sebenarnya. Anak sekarang Iya, kayak pasti nggak tahu deh bosen Nelson sih. Mandela siapa. Ya kan? Iya. Nggak Tapi ada. emang lu siapanya Nelson Kagak Mandela? ada hubungannya. Oh, Nggak ada ya hubungannya. Orang pas gue dikasih nama Mandela masih di penjara, Elunya. Mandelanya. Mandelanya. Aja gue Lu gak tau Bobby lahir di penjara? Iya lu gak tahu Oh, ya? anak-anak Maple belum tahu ya? Belum. Anaknya Zarima. Iya. Ratu ekstasi. Gensi gak tahu Zarima nih anjing. Jujur gue nggak tahu kan. Iya, jadi- I'm Gen Lu nggak tahu Z. Zarima? Wajar. Gen Z Lu gue. gak tahu Zarima sih? Gak tahu. Kok dia tahu lu gak tahu? Kan Nehru 46 umurnya. Oh iya. Iya, gue kayak nomor punggungnya Kayak Rossi BNI gue. Oh, Valentino Rossi. Iya. Ah, ini ada pertanyaan nih, nomor 6 nih ya. Iya. Bobby sempat jadi host mancing liar. Betul, sempat jadi host mancing Di mana sih tuh? di salah satu stasiun TV swasta. Dan lu harus mancing juga. Nama acaranya mancing liar ya, kebetulan ya. Tambak-tambak orang tuh lu Tapi mancingin. ikannya dummy. Enggak ngentot. Jadi dia pura-pura. Umpan ya, Lu tau gak? Oh, Gara-gara dummy. lu kayak gitu tuh, semua orang anggap gue ikan gue dami anjing banget. Enggak, gue yakin. Bangsat tau gak? Kagak. Tapi pasti Itu dah ya, kayaknya. setiap Ayo, gua ada jujur, trip jujur. ya. Setiap gua ada trip kadang-kadang nih ada trip gua gak dapet ikan. Itu beneran bingung. Kita anjing gua dapet Kagak. ikan sampai Ya, pasti lu tempelin ikannya dulu terus Iya. Iya biar acaranya bagus. Itu kan ya Iyalah. entertain aja. ini Iya. mancing liar, Bro. Ada liarnya. Ya liar kan layar pembohong. Ah, Iya. Ya main-main. Boleh. Ya tapi kita enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalau pepes yang dipancing susah, Mas. Iya. Ikan pepes gitu enggak bisa, Enggak Pak. bisa. Masa dibumbuin gitu Iya, ya? iya, Udah gitu pesmol ditaruh di Iya. kailnya Pepesan masa. kosong tentunya. Iya. Ya dulu Terus gue pernah. gimana Jadi setelah dulu kan gue sempat kerja di radio. Itu tempat gue ketemu sama Rio sama Molan tuh di salah satu radio juga di Jakarta. Oh. Di mana tuh radio apa? Rio di Trax FM, gue di Hard Rock FM. Tapi Indian Molan dan Rio ke Hard Rock Segrup FM itu juga. soalnya. Segrup. Oh, segrup. satu Jadi iya, satu gitu. lantai. MRA grup. Oh, iya. Nah, Iya, abis iya, itu selantai ya kita biasanya nongkrong lah. Rio pas siaran, gue habis selesai kerja biasanya tuh. Jadinya ya udah kita ya dulu seru ya. Terus gue nawarin dia job mancing liar Iya. karena waktu itu gue Oh, udah dari bosan lu jadi hostnya. sebenarnya. Oh, dari lu awalnya. Gue kayak aduh gue mulai jenuh dengan mancing nih. Akhirnya Bob lu Oke. mau nggak gantiin gue? Di mana mancing liar? Oh ya udah oke. Tapi ikannya dummy ya. Sip. Oh, Gitu. itu. Kebetulan ikannya ikan yang buat mainan kucing ya yang ada baterainya. Jadi yang mancing liar itu awalnya gue. Oh iya, lu. tapi lu sempat syuting. Sempet. Berapa episode? 3. Tiga. Dan di mana mancingnya? Rio di Di Kapuas ada. Kapuas pernah, Rio. Sungai. Sungai Kapuas, semua, udah sungai semua. iya. Sama di Bali juga pernah kan lu Di ya? Bali juga Sama pernah. di Malang. Habis itu baru gue. Tayang nggak tapi? Tayang. 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 Tatayang. Iya. Enggak bohong Rio bukan Rio. udah percaya ya. Tadi juga gue kibulin mereka. Gue bilang kan BKR Selecta, gue bilang itu sponsornya sudah muncul. Gue itu percaya Gua, juga. oh nih percaya nih orang-orang magang. Indosiar sama si udah muncul Ada, sih. iya. Jadi yang nawarin gue, Iyo lu Pure Saturday vokalisnya. Oh iya iya iya. Iyo kan emang udah host duluan. Habis itu dia kan Iyo kan jadwalnya
dia ada di 2 band kan, Pure Saturday dan Teenage Death Star. Iya, Star. Terus kegiatan yang lainnya lah. Mungkin dia butuh spare butuh bukan tandeman. Karena gue nggak tandeman sama dia. Jadi ganti-gantian. Ketika dia nggak bisa harus digantiin. Ditawarin ke gue. Ciao, lu mau nggak? Karena dia tahu gue hobi gue emang mancing. Habis itu gue mau lah. Tapi gue masih di Hard Rock, masih kerja di radio. Tapi gue nggak bisa nih Ciao. Soalnya kan kalau setiap lu berangkat kayak trip gitu kan semingguan 2 mingguan gitu lah. Gak bisa gue ninggalin. Gue sempat ngomong sih ke kantor. Gue boleh nggak syuting gini? Ya kali lu. Ya logis aja sih ya sebenarnya ya. Oh berarti sebenarnya nggak boleh dari kantor itu? Padahal sebenarnya bisa tahu lu mancing terus sambil siaran. Halo guys. Kan dia nggak siaran, lu produser kan bang? Produser habis itu siaran. Oh Iya iya. kan bisa siaran. sambil megang pancingan bikin skrip kan Iya bisa, normal. Masih bisa, aman, normal. Ya kan emang kenapa kalau bawa mixer ke pancingan? Waktu itu Iya. gue gak kepikiran. Steve Irwin pun kan dulu pas lagi Steve Sambil Irwin. siaran, Iya. sambil Siaran, bikin ya. skrip Iya. juga. Look at this beautiful animal, right? Gitu-gitu. Iya, Steve sama Irwin banget multi, ya, iya. iya. Nah, singkat cerita, abis itu gue udah cabut dari MRA, dari radio itu. Gue ditawarin lagi, Cow masih mau nggak? Mau. Akhirnya udah gue syuting, diajakin Yo. Yang gue bingung adalah ini dua-duanya botak berewokan. Satu lagi siapa? Makanya gue keluar karena gue nggak botak dan berewokan. Oh, satu lagi Ujo katanya ya, dari Super Bejo ya. Iya. Pepi, satu lagi Pepi. Oh, Pepi. Pepi, sama Pepi. Bawa konga gitu katanya. Makanya saking lereng nggak ada ikan yang dapat. Iya. Risik, ya. Nah Akhirnya udah. katanya lu sempet hampir mati di situ. Enggak. Katanya lu hampir mati. Iya. Waktu itu anak-anak udah kirimin Iya, kembang kirimin berduka cita gitu-gitu. Gue Cuma yang kembang taunya hidup sepatu lagi. gue waktu itu. Kembang Iya, sepatu kembang ya? sepatu. Yang kepala putik sama benang sarinya ketemu gitu. Ya. Berarti nggak hampir mati Nggak, ya? nggak pernah, Bohong ya berarti ini ya? Bohong, Lah salah. dia katanya kayaknya memang dia nggak mau jawab deh kalau gitu. Enggak. Katanya bermati nih. Pernah, tenang, aman, bener riset itu bener. Ya. Jadi pernah waktu itu di Mahakam Ulu. Di mana? Mahakam Ulu, jadi tuh Kalimantan Utara, Mahakam Ulu. Itu gue di Sungai Mahakam, tapi di ulunya, ulu Sungai Mahakam. Oh ya Mahakam. Jadi itu perjalanan 5 hari sampai spotnya. Gue berhari-hari kita ngeliatin hutannya. Nih akhirnya gue ngeliat hutan Kalimantan yang beneran hutan ya, yang kayak masih ada berang-berang, masih ada elang. Gak biru. ada cahaya masuk. Terus. Ada. Oh nggak. Ada, saya ada. Lu terlalu mendramatisir. Iya. Apapun terlalu didramatisir Iya. orang nih. Hiperbola nih. Iya. Maaf ya. Iya. Cabut lu. Acaranya dia. Jangan dong. Oh, ini acaranya dia. Jangan. Acaranya dia. Cabutnya Gus ah. Nah, pas saat itu ada beberapa jeram di sana. Di situ ada jeram. Arum. Bukan. Jadi tuh apa rapid gitulah pokoknya tuh. ada terus. Parah gitu. Dan kita mesti turun. Nama jeram itu ada jeram udang dan yang paling parah jeram 611. Adalah di situ. Habis itu pas di jeram itu kita nggak bisa naik klotoknya. Naik kapal itu kapal kecil klotok gitu. Ya karena punya klotok-klotok gitu. Jadi kita mesti turun kita jalan lautin hutan, naik bukit segala macam. Yang itu cuman si motorisnya doang yang bisa jalan sama barang-barang. Jadi kita bawa sebagian logistik jalan kaki. Nah ada cliff gitulah, bawahnya itu tuh kayak batu-batu langsung sungai gitulah. Nah, Kalau jatuh, kalau nggak mati ya patah tulang, Lumpuh lumpuh lah. Dan nggak 5 hari nyampe situ kan, dia rumah sakit sih ada, ada di rumah sakit. Habis itu, gue keplesetnya tuh, gue di sana sempet takut sama pacet, lu tuh pacet kan? Tahu ya lintah. Kayak lintah gitu. Pertama gue takut, lama-lama gue udah don't care sama pacet kayak udahlah bodo amat karena yang lebih menakutkan di hutan menurut gue bukan pacet, yang menakutkan adalah pohon duri. Pohon duri baik banget. Lu berasa kayak Rambo di film itu ya? Iya, kayak First film Blood. First Blood itu ngelewatin. Abis itu pas ada pohon duri, gue kayak kayak menghindari. Jalannya turunan kan tuh lembab ya, semua lembab, licin banget. Itu gue jatuhnya nggak selesai gitu loh, kayak merosot terus. Enggak, bukan jatuh kepleset, tapi gue terus turun. Aduh. Udah mau deket cliff. Abis itu totonya si kameramen gue, dia bawa kamera kan mahal ya, kamera buat Iya. syuting Tele gitu ya? ya seharga Avanza gitu kameranya. Iya. Dilepas kameranya, dipegang tangan gue. Oh. Dramatisir sih, agak dramatisir, bener. Tapi itu bener kejadian kayak gitu. Dan lu juga kayak ada kesan gini kan? Ya udah, begini terus lepasin aja. Lepasin Kameranya aja. berarti kandas dong. Kameranya kandas. Hampir rusak, tapi ininya yang buat kekerannya tuh rusak. Viewfindernya gitu ya? Ya, viewfindernya rusak.
Cuman dia menyelamatkan gue. Tepuk tangan buat Indra Setiabudi. Indra Setiabudi telah menyelamatkan. Dari Dia MNC. kalau DJ namanya Indra 7 kan? Iya Indra 7. Iya. Oh, Indra 7. Indra 7. Indra 7. Oh, Indra 7 benar ya? Tekno. Iya iya. Oh, itu dia DJ. Iya. Iya, dia juga kameramen. Kameramen juga. Sambil videoin sambil DJ. Sambil DJ. Pas dia gitu ada back sound ya. Oh. Welcome to Ibiza lagi lagunya kan. Bob. Lagunya Lamun lain tete awewe. Nonton TikTok nih masih bisa nonton. Iya, lu kebanyakan Cewek-cewek nonton. cakep nih, TikTok cewek-cewek Kebanyakan cakep nonton nih. seksi. Pasti nih. Lu kebanyakan nonton kayak gini-gini. Ya itulah pengalaman gua salah satunya di situ. Anak-anak udah siap ngirimin kembang padahal. Tapi lu baliknya Jadi. gimana? Kan itu kan begini-begini mulu, baliknya ke sana lagi gimana? Balik kayak gitu lagi pas gue balik ke makam ada desa namanya Tionghohang gitu. Ya gue bakal ngelewatin gitu lagi, gue turun lagi. Wah ada nih pengalaman lucu nih di kampung namanya Tionghohang. Pas gue datang ternyata ada penyambutannya gitu, Ciao. Parah. Jadi pas gue ngeliat, nih kenapa pas kita mau mendarat ini kok ada orang-orang pakai tari-tarian gitu. Gue tanya, buat apaan Mas? Lah itu buat nyambut kita. Akhirnya pas gue sampai ada kepala adatnya gitu, kepala gue diginiin pakai ayam hidup, terus pakai mandau segala Kalkun. macam. Ayam. Gede banget. Gede Ya kan, banget. kan. Gede banget. Burung unta. Nanya. Burung unta. Oh. Jadi ada pelepasan burung unta gitu ya. Jadi seremonialnya bukan terbang tapi dia lari. Tapi suruh sih. Gue akhirnya tahu kebudayaannya. Gue dibawa ke rumah panjang, ada rumah panjang gitu. Terus gue disuruh nyirih, ciri, terus disuruh ada ngerokok tembakau yang harus syaratnya gitu. Terus gue joget, bukan joget, ada kayak tarian gue ikut segala macam. Enak tuh. Gue nyampe 4:30 sore dan dalam keadaan capek banget waktu itu kan pengen beristirahat. Ya selesai upacara jam 11:30 lah. Enak. Oh normal lah itu. Itu sebentar lah kalau misalnya upacara Sebentar adat lah. ya. Iya. Sebentar Kan lah. penyambutan lu kan. Kan Iya. pengalamannya bro. Iya benar, experience, good experience itu sebenarnya. Tapi orang-orang sana ya. Wah baik-baik Baik-baik banget. ya. Parah. Tuh katanya waktu pas lo kencing titik lo juga sempat kebalik kan? Pas Iya. di Dayak. Jadi kencingnya ke arah muka. Iya. Karena gue pas tidur. Golden shower. Oh gitu. Biar ada gini. Oh. Suruh boker di sungai gitu. Oh iya. Iyalah. Shit. Jorok banget sih boker-boker. Oh parah banget lu gak ngehargain kebudayaan orang. Ah enggak, Wah, gua gila. Parah banget lu. Nah, gua bisa orang Gua. nyokap gua orang Tarakan, Bro. Oh. Gua banyak saudara gue yang masih di sana gitu. Tapi tetap gak ngehargain kebudayaan orang. Tapi lu berantem deh sama gue deh. udah cukup. Nggak, yang namanya kebudayaan kan di sana kan ya lu emang di sana budaya gitu, lu mandi di sungai, terus Iya. boker di sungai. Tapi Airnya kan- payau gitu apa enggak? Enggak dong, air ini, air. Makanya gue dia ada air payaunya Oh, juga. air payau itu Kagak di lah. deket laut. Laut, Kalau ya, ini ya. kan dia di hulunya. Airnya Iya. bening banget. Bening banget. Bening banget. Gue minum air tuh selalu langsung dari sungai, dari mata airnya. Set. Bekas lu berak. Enggak kan kalau boker kan. pastilah. Kalau boker tuh ada jamnya. Mereka tuh boker tuh pagi. Jam Oke. 5:30 sampai jam 7 jam 8. Abis itu udah, dan itu tuh mereka Lah, ada tempatnya sehat. sendiri. Biasa tuh mereka paling pojok. Jadi misalnya kampung. Mereka yang di ujung kampungnya gitu. Ya gue gak tahu juga itu ngalir ke kampung yang lain sih. Cuman ya gitulah. Ya kan enggak apa-apa pas gini kan kesenggol pantatnya. Oh, untung enggak gua injek. Paling gitu. Iya. Cuman itu bagus kok, bersih, sampah nggak ada. Gue Iyalah. sempat ke tempat ini, perbatasannya Indonesia Malaysia tuh dari tempat gua camp tuh cuman kayak 5 kilo. Terus gue ke Oke. tempat tentara-tentara kita yang jaga perbatasan, baik-baik orang-orangnya, respect. Syarat Selalu. tuh orang-orang yang Tentara-tentara di sana perbatasan ya. ya. Lu tapi dari mancing itu terakhir malah lu jadi koboi botak ya. Di music videonya Reality Club. Iya. Oh, loncat banget. Yang kan dia Iya habis loncat dari banget, host gak ada mancing. bridgingnya parah Iya. banget. Ih, Lu seru belajar dong. sama Mario deh. Dia jago kalau bridging. Oke, ajarin dong, Punya. coba. Iya. Gimana ya, harusnya gimana ya? Dari Lu kan mancing liar dari ke mancing liar terus koboi sekarang jadi botak. koboi botak ya? Iya. Sama aja. Sama aja. Oh kayak nggak belajar ya? Iya. Enggak. Lu kan Sama. dari mancing liar dan lu berkelana akhirnya lu dapat sambutan, dapat apa sih jadi koboi botak ya. Nah, Katanya abis lu dikirim pakai ayam ini, jadi Gak koboi gini botak. kan lu udah host mancing liar, terus lu berak di sungai, terus lu kan jadi koboi botak. Itu gimana ceritanya? enggak ada yang benar. Berapa kata botak dari tadi ya anjing? Sorry ya mas ya, maaf ya. Maaf ya. Tapi botak dari lama itu. Maksudnya apa koboi botak ini? Apa? Waktu pas dia ke Dayak itu udah pakai baju koboi loh. Udah pakai baju koboi dia. Udah. Katanya dia berasa Django Unchained gitu. Iya, udah pakai baju koboi, jadi dia mancing pun udah pakai baju koboi.
Oh gitu. Kan lu mancing liar pakai baju koboi. Nah, cerita jadi koboi botak gimana gitu. Iya. Apakah emang baju koboi bener nggak? Baju koboi bener. Dan lu pakai sepatu yang ada cring Iya. ada. Emang kayak gitu. Lah, Iya. lu nggak pernah Si dinamis tuh. Pergerakan lu di hutan. Si enteng tuh. pakai parka gitu Si enteng. Seenak tuh pakai kemeja yang ada rumbai-rumbainya. Iya. Cocok banget sih di hutan Kalimantan Iya tuh. benar. Koboi botak. Iya, koboi katop. Nggak kan lu pas mancing liar ketemu bekantan. Ah. Terus gimana cerita jadi koboi botak? Nah, itu. Nah, itu kayak lebih pas tuh. Ya. Satu pertanyaan doang lama banget. Anjing ngomong koboi botak lama banget anjing. Padahal dia seneng banget tuh nih. Lu seneng banget ngomong ke botak kan anjing lu semua. Bukan gitu, bukan. Bukan. Nyari bridging yang pas. Iya, Iya, bridging-nya belum nemu-nemu nih. Lagi di situ kan koboi botak. Nggak kan lu lagi. pengalaman hampir mati. Iya. Koboi juga banyak yang hampir mati. Iya. Nah, pengalaman jadi koboi botak gimana, Nah, Bang? Halus sih bagus. halus. Apakah koboi harus botak? Apakah koboi harus semuanya hampir mati? Iya. Iya kan? Gitu kan? Anjing. Oke, gue minum dulu. Oke, mari. Nah, pas lu minum kan lu kan jadi koboi botak. Nggak kan lu dengan es teh tawar. Iya. Pas lu jadi koboi botak gimana ceritanya? Jadi gini, waktu itu kan Bobby Udah kan debu yang pas Iya, ya, udah debu iya, yang pas. udah, Udah, pas nih. Udah. Ya waktu itu kan Bobby kan diajakin nih, yuk. Ya. Bobby diajakin sama teman Bobby waktu dulu. Iya. Namanya Era Patigo, dia tuh drummernya Reality Club. Kebetulan itu teman satu klub baseball sama Bobby. Nah, Sama si Bobby. Oh, berarti gini bridgingnya kan lu di Dayak ketemu Reality Club. Lu diajakin jadi model video klipnya kan? Iya. Gimana ceritanya? Jadi Gitu. koboi botak. Ceritain dong gimana sih caranya jadi si Di Dayak botak ada Reality Club koboi. ternyata. Nih, nomor 7. Iya, no. Enggak itu bertujuh. Koboi botak. Koboi botak. Koboi Kita botak. kita nggak buat loh kalau tulisan Iya, koboi iya. botak. Koboi botak. Kita nggak boleh buat. Betul. Orang Gila. tertulis kok koboi Buying botak. time-nya banyak juga nih koboi Bahkan botak. ada episode di BKR yang judulnya pun Koboi Botak Iya. menceritakan ceritanya ada? dia Ada. menjadi model video klipnya Reality Club yang ketemu di Dayak. Tinggal dengerin aja di Becker Brothers. Oh gitu ya. Oh gitu aja ya. Jadi jawabannya tinggal dengerin di podcast BKR ya. Oh, iya. Judulnya Iya, koboi iya. botak. Koboi botak judulnya. Gue jawabannya gitu doang. Ya. Itu lengkap setengah jam loh gue cerita. Ya. Lu gak butuh setengah jam lagi gue cerita sini kan? Nggak, Iya, oke, Iya, tapi iya, iya. kayak mulai rasa nyaman gitu. Koboi botak. Iya. Kayak udah familiar gitu ya rasanya ya. Iya. Malah gue sampai keringetan. Tapi sorry, aku mau nanya maaf ya, Iya, maaf nih. iya. Kalau Kenapa Nehru mau nanya apa? keramas apa sabunan? Pertanyaan yang bagus. Iya. Jadi gue kalau cuci muka begini kan, Ya. langsung. Oh iya. Lu gak ada bridgingnya? Nah. Nah, sebelum jadi koboi botak, Iya. Enggak setiap lu syuting kan panas dan keringetan, apalagi di Kalimantan membutuhkan kebersihan yang layak. Nah, kan lu jadi koboi botak. berarti ini pakai face wash gini di sini. Iya. Oh nggak apa-apa ya? Ini jadi cerita koboi botak gak sih? Next Jadi- question anjing, langsung next question. Iya, next question. Anjir. Lagi seru nih koboi botak. Udah cukup. Ya udah gak perlu deh. Ya. Udah gak perlu Ya dijelasin. kalau pengen kayaknya. tahu Udah ceritanya nggak perlu. dengerin di BKR aja lah ya. Ada Iya, namanya Ada koboi botak. nanti linknya ditaruh. Tadi gue udah nanti pengen link. cerita, dipotong lu sama si anjing. Cuma nyari bridging doang. Kan tadi latihan bridging sama Iya, dia. latihan bridgingnya bridging. tepat ya. Iya. Udah mau iya. cerita apa enggak nih? Ya ya udah nggak usah. Udah nggak usah. Udah Pokoknya lah. dengerin aja Ya. teman-teman di podcast BKR yang judulnya Koboi Botak. Botak ya. Ya, lumayan kan ini jadi kayak ada apa? Apa? Hubungan ke episode Iya, kita. benar. Jadi agak Iya. nyambung. Kita cross selling lah, cross selling. Iya. Cross Iya, promo Koboi juga. botak ya, ingat ya. Koboi botak Iya, ya. Kita balik lagi ke Pertanyaan ya. pertanyaan secara BKR lagi nih. Oke. Nah, Ini kan kalian 3 personal yang berbeda nih sebenarnya. Iya. Walaupun ada yang satu sekolah, satu kerjaan gitu. dan satu lo koboi botak. Nah, terus Pernah memerankan koboi botak. iya. Di Betul. di video klipnya Di video Reality klipnya Club. Reality Club. Club. Mungkin teman-teman bisa Ya lihat. pokoknya gue diajakin sama Era Patigo drummernya Cia mau ikutan syuting nggak? Jadi cerita. Iya jadi biar cepet aja deh. gatel. Biar cepet aja. Ciao. Gue lagi di Gading Serpong waktu itu. Ditelepon mereka, "Ciao, di mana?" Gue lagi di Gading Serpong nih. Kenapa, Ciao? "Ciao, lu mau ikutan syuting nggak? Syuting apaan? Reality Club. Di mana?" Pokoknya syutingnya di Bali naik kuda. Wah, serius lu? Mau? Oh, ya udah, oke, ntar besok latihan kuda ya. Oke, set.
Singkat cerita jadi Cowboy Botak. Oke. Aman ya? Aman ya? Aman ya. Aman? Tim kreatif aman enggak? Nanti bisa diperlambat gitu ya. Iya. Ya, udah. Kalau misalkan emang kurang layak di-cut aja yang bagian situnya. Lebih seru bagian bridgingnya tadi ya. Iya. Iya. Harusnya gak usah dijawab, Mas. Terlalu gregetan kamu. Gue tadi sampai lupa bridging gua apa deh. Enggak, ini ke Beda-beda. BKR. Iya beda-beda nih. Terus gimana sih cara kalian membawa cerita personal dan itu bisa tetap relevan tuh bagi pendengar BKR juga gitu. Kita kayaknya nggak mencoba relevan. Natural aja sih sebenarnya. Tapi ada skripnya gak sih gitu-gitu? Ada pointers bukan skrip. Oh, pointer saja. Pointers saja. Kalau Iya. skrip soalnya kan terlalu ngebaca harus gini. Iya. Kalau pointers mendingan abis ini apa dan kadang-kadang kalau misalnya pointersnya itu yang di atas lagi seru, yang di bawahnya jadi nggak dibahas ya. Ya. Oh. Menurut gua tadi bener kata Bobby juga, kita nggak ada yang berusaha apakah ini relevan buat pendengar kita gitu, sebenarnya enggak. Tapi kalau dari karakter pendengar si BKR itu mereka emang senang mendengar cerita personal kita karena itu yang akhirnya membuat mereka jadi lebih dekat sama kita. Oh. Menurut gua yang membedakan podcast sama radio itu sih salah satunya ya. Iya. Dimana kalau misalkan lo di radio mungkin kesempatan lo ngomong Sedikit. gak sebanyak kayak di podcast. Yang dimana ketika di podcast lo bisa mengeluarkan sisi pribadi lo dan orang-orang yang mungkin merasakan hal yang sama kayak lo Iya. atau menilai sesuatunya sama itu jadi ngerasa deket gitu. Nah itu kayaknya yang membuat menjadi relevannya. Walaupun Iya, ceritanya iya. mungkin dia nggak ngalamin Iya, atau dia iya. mikirin pun juga bahkan enggak. Malah jadi banyak info sih sebenarnya kayak lu pernah kemana gitu. Nanti lu kan tuh suara bilang tuh nanti coba deh ke sini kayak gini. Ya, jadinya kayaknya itunya yang membuat si pendengar kita merasa dekat sama kita, merasa nongkrong barengnya. Oh, Gitu. oke. Heeh. Nah, kita Jadi kita kan ada segmen pertanyaan dari audiens ya. Iya. Tapi ini nggak dummy loh audiensnya. Nggak dummy ya, nggak dummy. Nggak mungkin dummy lah. Emang Hari kita- ini masih dami. Ini pertanyaan langsung mungkin teman-teman ada yang mau Hai. Langsung Udah. diem. Itu pendengar kita tuh. Oh, Ya, nah, halo. Mbak mau nanya apa, Mbak? Mau nanya apa Mbak? Enggak, ayo nanya. sini. Nanya. Tanya Mbak sini. Mbak. Iya, sorry. Iya, sorry. Mau nanya? Mau nanya apa? Ini ada suaminya Tantrik Otak ya. Masuk Masuk, sini. sini. Lewat belakang. Lihat belakang boleh. Arab juga. Nanti. Arab, Iya, Arab. satu ya. Ngantri lu Arab ngantri sini ini. Habis ini Arab ya? Ya. Ya. Halo, gua Rama. Gua Halo, mau Ram. nanya ke Bang Rio sama Bang Mobi. Ya. Kan ada judul di BKR Brothers tuh ada podcastnya judulnya Hoki Setahun udah kepake ya. Ya. Nah, sepanjang tahun 2024 ini apa sih hoki yang udah kalian dapat dan itu ceritanya gimana? Itu Nah, udah kalau hoki kita yang ceritain setahun ini semua sih, di episode gue- itu. Udah kita ceritain semua di situ. Lu udah nonton? Udah denger belum? Gua salah berarti. Lu cari pertanyaan yang lain deh. Gua salah. Berarti menceritakan hoki di luar episode itu kali ya. Boleh gitu ya. Pokoknya seputar hoki lah. Terima kasih. Yoi. Ya, terima kasih Apa ya? Ramli. Apa Mungkin ya? Bobby ini sekarang ngeband. Tuh, Oh hoki iya juga itu. lah. Yoi. Gua hoki tuh ngeband. Sekarang gue jadi ngeband. Lu ngeband. Lu Punya band. gitarer kan lo? Gitarer. Gitarer kan lo. Eno gitarer. Aduh, gitu. Dan katanya Mas Bobby ini punya banyak gitar ya. Selusin. Selusin nih 12. Heeh. Lu emang hobi koleksi gitu ya? Hard Rock Cafe. Oh, Inspirasinya. emang ditaruh Iya. gitu. Biasa kalau dulunya miskin, terus baru punya duit dikit, lu berasa punya duit kan, lu beli barang-barang yang dulu lu nggak mampu, yang akhirnya buat lu miskin lagi gara-gara itu. Impulsif lah ya. Impulsif. Ah, kalau Jadi saran kita jangan, Mas ya. Kalau saran Udah kita kebeli. udah kebeli. Oh, udah kebeli. Udah. Oh, Katanya ya Gisbon yang paling mahal ya. Apa? Gisbon. Gisbon apa? Gisbon. Gibran apa? Enggak ada. Lu berarti gitar Yamaha ada? Ada. Prince gua, Prince. Prince. Nah. Oh iya. Apa, sebelum dijawab itu gitar paling mahal lo apa? Nggak ada yang mahal. Standar. Standar tadi. Ya humble break gitu ya dia Iya, orangnya. lu ya. humble break lu. Biar kesana gue punya gitar mahal banget. Iya. Mahal tuh relatif. Nah, ya. itu relatif. Kayak lu semua masakan semua restoran Padang itu all you can eat asal lu bisa bayar. Benar. Nah, itu aja sih. Dan lu kan juga kolektor gitar kan, itu kan cuman hobi orang sanggup menurut Iya. gua. Hobi orang sanggup Kalau ya. gue sanggup-sanggupin. Bukan orang mampu Gue ya. sanggup-sanggupin. Oh. Karena ada bisa dibilang balas dendam kali ya? Balas Iya, dendam. iya. Itu masuk hoki lu gak itu? Lu Nah, punya rezeki hokinya- sekarang. Keren banget tuh baru Iya, bridging itu boleh tuh. Itu boleh. Ini baru bridging
bridging itu, nih. itu bisa dibilang hoki juga. Jadi dari gua punya gitar, terus akhirnya teman-teman gue jadi aware, oh si Bobby bisa main gitar ya. Akhirnya kemarin gue diajak sama Kiki Ucup untuk bergabung dalam satu band. Oke. Dan akhirnya sekarang gue punya band. Dan menurut gue tuh hoki. Karena akhirnya ini gue dari dulu nggak punya. Rio pernah punya band. Rio vokalis dulu. Oh, vokaler. Vokaler. Si Vokaler. Molam juga punya band. Vokalis juga. Dan sekarang gue suka main gitar. Gue jadi gitaris sekarang. Sedap. Yes, Tepuk tangan dong buat Bob Chow yang sekarang menjadi gitaris. Ya. Belum Nama pernah bandnya manggung apa? tapi Cak belum pernah manggung ini. Gak belum apa-apa, pernah, belum gak pernah. apa-apa. Weekend doang. Kan? Boleh Minus weekend one doang. belum? minus one aja. Tapi minus one lagi. Tapi lagi rekaman. Ya Ya itulah, Allah, itu salah iya. satu hoki gue juga dan itu nggak sengaja karena gue lagi meeting, Ucup lagi ada kebetulan lagi di situ juga, terus Ucup ngeliat gue, Bob lu mau main gitar nggak di band? Iya, Mau iya. gitu. Ya udah, jadi deh dan gue di bandnya bersama orang-orang yang menurut gue idola gue kayak Eno Netral cuy. drama. Waduh, Oh, iya gila, sih, Travis iya sih. Netral. Travis Netral. Travis. Dan Ada Eno Tobing. Eno jago banget sih emang. Asli. Dia juga gitarnya juga jago kan? Iya, ada beberapa lagu dari dia dan dia dari gitar juga. Dan sama Pandu Morfem cuy. Pandu Fastoni. Pandu Fastoni. Orang Bekasi tuh, Iya, orang Gamprit Bekasi, dia. iya. Dan sama Ucup kan pemain selo. Oh iya. Ucup main selo cuy. Emang iya? Serius Iya. lu? Ah enggak, mau kalau bohong. Twilight Orchestra gila. Dulunya. Dipikir di bawah apa bener. Ya. Lah, Oke, ini kita tampung katanya ya. produser musik gak tahu. Iya. Ya, tapi kan gue juga kayaknya ADMS. Twilight ADMS kan? Iya. Hah. Iya beneran. Ya udahlah kita doain aja. Ya, Semoga Ucup untuk sehat-sehat. Kiki Ucup. Sehat-sehat ya. Nah, ini audiens kedua ya pertanyaannya. Nah, pertanyaan sini nanya. Sini nanya. Ayo, Ini sana. kita membawa siluman monyet pantai ya kalau Helmnya sih keren sih. Ini baru namanya helm SNI. ya Standar negara Islam. diajak ngobrol tetap dengar. Oh iya. Ada kupingnya lagi. Ya, lo mau ngomong apa? Nanya apa nih? Ya, nama sama NIK. Halo, perkenalkan nama gue John Raffi. Asik. Sebenarnya gue berdatang nih ya. Ini tuh gue punya pertanyaan untuk Ini apa ya? Bang Lagi Gusti ngapain ya dan Nehru. Ya. Iyalah ke mereka kan lo yang punya kalau lu acara. berdua. Iya. Katanya di luar sana ada isu tentang lu berdua ada gesekan ego yang membuat lu pengen bubar jadi host. Wah. Friksi-friksi internal nih Bob. Gimana? Oh. Mau dibuka sekarang. Thank you, Rap. Keren banget Iya. bisa langsung tosan gitu. Iya. Kok kayak lu botak ya? Yoi. Anjing lu botak ya? Pakai Enggak, peci itu. Nggak, tadi pertanyaannya apa ya? Gue juga gak Nggak tahu. tahu. Soalnya tadi cadel S. Ya, Gue juga gak tahu gue. Pertanyaannya apa tadi ya? Kapasitas. Nggak tahu. Nggak, Katanya katanya lo ada gesekan ego. ya lo ada gesekan ego yang Nggak bikin mau lo jadi host nggak lagi mau jadi salah host satu. lagi. Terus Iya. lo menolak dibayar nih yang di acara ini. Iya. Kalau menolak dibayar itu Gusti, tapi gue tahan. Gus jangan, udah ditransfer duluan. Oke. Iya. Jadi egonya ya siapa tuh yang lagi berperang dengan Egonya itu? apa nih? Kondologit kah? Itu Edo. Edo. Apa ego? Iya, Ego. Gak gitu ya, Ge. Itu mudah banget tuh. Itu terlalu mudah banget sih. Dasar lo sinting gila miring. Ya. SGM ya. Dasar lu sis kamling. Sister kanan maling aja udah gitu aja. Gak usah, Gimana? nggak usah ini. Coba diulang. Gak apa? ada ini lagi. Cuma biar ada aja. Sis kamling, sistem kanan maling udah gitu aja. Jadi lingkungan anjing. Itu bukannya dia ditangkap polisi ya kemarin ya? Yang flashing gitu kan? Oh, itu si Sky. Oh beda. Jadi gimana nggak ada gesekan ego? Ada sebenarnya ada Ada. gue. Cuman kayak ngerasa kayak kita belum gede-gede banget ya gitu. Nah. Iya jadinya Kita pengen ditahan nyari dulu. Belum lah, belum saatnya ada gesekan ego Iya, gitu iya. ya. Iya. Dan sebenarnya nggak ada, cuma memang pertanyaan itu hanya ditujukan biar Arab emang suka caper aja. iya. Mau Jadi- tampil, orang yang mau tampil. Tampil. Iya, iya, Gak apa-apa iya, kita iya. kasih dia panggung. Kita kasih Iya. dia panggung. Karena kan dia udah kemarin udah latihan Maya Egrang tuh. Oh. Iya, nanti kita latihan gendang aja. Iya, Nah, iya. bentuk pendengar Becker Birds itu gimana sih? Nah, Pernah nggak? pendengar. Ada tuh. Iya. Itu bentuknya tadi tuh. Zahra mana Zahra? Sama tadi ada Zahra. Quinten, di sini. Tadi tuh yang lu dari itu tuh. Quinza ada nggak? Terus itu tuh si Cibubur sama si Maksudnya Bintaro. ini ya, secara bentukan. Iya, misalnya kayak fisik kan kalau mungkin ada Itu cewek jilbaban. Menurut gua ini sih nggak terlalu Iya. beda sama kita-kitanya. Maksud gua emang mencermin dari kitanya, konten kitanya juga mencerminkan pendengarnya pun juga seperti apa. Karena mereka juga datang ke tempat-tempat yang kita sering datengin. Betul. Mereka datang ke festival yang sering kita datengin. Sering ke masjid. Mereka datang ke konser Sering ke yang masjid kita tuh juga katanya tuh. sering Iya datengin. kan? Masjid kan? Masjid, iya. masjid.
Di highlight tuh. Bener. Jadi menurut gue nggak terlalu ada bedanya sama kita sih. Oh gitu ya, seru banget itu tadi pendengarnya tuh kayak sama kayak kalian semua gitu. Berarti obrolan nyambung dan segala Iya, macam. iya. Dan berarti kan mereka mendengarkan dari 255 episode tersebut. Iya. Nah, banyak gak sih yang nggak tayang dari 255 itu? Maksudnya ada mungkin 300 lebih gitu. Iya. Jangan dijawab setelah pariwara Setelah berikut ini. ini. Asik. Boleh. Gak ada. Gak ada. Oke. Iya. Ada tapi nggak banyak sih. Ya ngomongin soal Cowboy Botak ada. Iya. Yang nggak tayang. Yang nggak Bahkan tayang. waktu itu kita ada episode awal-awal yang kita ada tamunya sebenarnya. Terus kita ngerasa begitu udah jadi, udah diedit segala macam yang kayak Bahaya deh kok kayaknya. kurang ya gitu. Oh, gitu. Ada yang Bahasan kurang, ya. ada yang bahaya. Iya ada juga yang bahaya betul. Terus akhirnya kita memutuskan buat nggak nayangin. Tamunya nanya, yang episode guanya udah tayang belum sih? Datanya korup. Kita bilang kalau gitu alasannya. datanya korup, iya. Wah kayaknya hilang lagi filenya, datanya korup. Oh gitu, kalau misalkan mau ngetek lagi, ayo lo gue ready. Ya ntar kita kabarin ya. Itu lu udah malas kan berarti feel-nya ngetek lagi. Bukan kita nggak ada masalah sama orangnya. Iya. Tapi memang ketika diajakin ngobrol, wah kita nggak menyangka kalau bakalan menjadi kayak gitu. Itu siapa orangnya? Adalah. Ada lah, kita nggak bisa. Oke deh, topik bahasannya deh. Bahasannya apa? Gue pun juga lupa sih. Iya, gue juga sejujurnya. lupa. Jujur gue juga lupa. Serius gak bohong gue. Cewek cowok? Cewek. Cewek. Umur 20 sampai 25? Gak ada. Dinar Candy, Gak ada. Gak. Pevita Pierce. Bukan. Adalah. Ada lah pokoknya. Biar jadi misteri aja lah. Oke. Nani Wijaya? Bukan. Oke, sekarang kita hadirkan sudah datang yang tadi itu. Gak ada, nggak usah. Ya, itulah. itulah. Tapi Ada. alasan Alasannya korup aja ya datanya. Korup. iya. Sekarang pun juga orangnya juga udah gak pernah nanya sih. Jadi ya udahlah kita pikir juga dia udah lupa kali ya. Ada juga yang kita ngomong ke orangnya kayak, Chow, kayaknya episode lu nggak kita tayangin nih soalnya kayak serem banget deh. Oh iya. Karena iya, kalau iya. misalnya kita tayangin, gue ngerinya elunya yang kenapa-napa. Jadi backfire buat dianya misalnya. Iya, iya. Bumerang lagi ya malah Iya. takutnya. Nah, kita juga ada apa yang bahaya-bahaya dan nggak kita upload. Jadi misalnya ada tamunya, terus tamunya kayak Siapa? teriak-teriak. Contohnya? Enggak ini enggak. Enggak. Terus tamu teriak-teriak, "Wah, saya di mana?" Itu yang pertama tadi pesawat. Itu cerita saya, Cerita Pak. dia. Iya, Cerita iya, dia. Ngomongin Cowboy Botak lu juga ada episode yang gak diupload? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, ini tadi ini pertanyaan terakhir penutup ya, Oke. teman-teman, sebagai penentu apakah kalian akan maju skripsi atau diluluskan saja atau Siapa? tidak lulus sama sekali. Iya benar. Oke. Nah, Rio kan sekarang sudah menikah. Itu balik lagi dong. Udah pernah. Gimana tanggapan Bobby gitu kan? Iya. Kayak gini aja deh. Bisa nggak kalian ngasih tahu kita atau pendengar atau yang nanti yang nonton di YouTube Ya. nih gimana caranya bikin episode yang banyak dan bridging yang bagus atau menjadi podcaster yang baik, bisa nggak? Oke. Untuk hal itu Rio tuh sangat bisa menjawab. Ya benar. Nih gue percaya banget ya nih. Kayaknya apapun yang lo bikin di platform manapun pasti challenge-nya adalah konsisten kan? Iya. Maksudnya lu mungkin bisa bikin konten bagus, Ya. 1-2 konten mungkin bagus, tapi kalau lo ngomongin 200 lebih, itu kan pasti butuh effort dan pengorbanan lah ya. Iya. Gimana bikin menjadi terus menariknya sih sebenarnya ya kulik terus dan menjadikan ini sebagai suatu yang seru sih, yang fun sih. Ketika udah nggak fun kayaknya udah mulai nggak enjoy juga ngejalanin ya mungkin ya. Sama kalau podcaster yang baik, gue kalau misalkan ditanyain menurut gue nggak ada podcaster yang baik dan nggak ada podcaster yang buruk. Iya. Karena podcast kan nggak ada aturan mainnya nih. Ya. Maksudnya kalau misalkan gue kerja di radio, gue ada pakem-pakemnya yang harus gue ikutin. Jadi gue bisa dinilai menjadi penyiar yang baik ataupun yang enggak. Nah kalau podcaster kan channel lo, terserah lo mau bikinnya kayak gimana, gitu kan. Mungkin tipsnya kalau di gue adalah karena podcast itu lo ngobrol. Kalau gue sih lo harus bisa menjadi storyteller yang baik. Ya. Karena ketika lo menjadi orang yang storytellingnya nggak baik, orang juga mungkin nggak betah dengerin lo. Iya. Gitu. Kan menjadi storyteller yang baik pun juga banyak nih caranya. Ya. Lo bisa bercerita tentang orang tuh detail. Lo ceritanya nggak lompat-lompat segala macam gitu. Kan beda ketika misalkan gue cerita ke Bobby gitu. Iya. Gue kemarin ketemu Gusti sama Nehru, orangnya seru banget. Sama gue kemarin ketemu Gusti sama Nehru. Jadi bentukannya orangnya tuh mereka dua-duanya gondrong, pakai kacamata, bridgingnya jago banget. Wah pokoknya mereka jadi host tuh keren banget deh. Kan beda rasanya. Iya. Oh, Gitu loh. Maksudnya lo lebih deskriptif dan lain-lain aja kalau menurut gue ya.
Oh iya. Bagus sih. Bagus. Apa jawabannya? Nice. Apa mantep. Masuk di kita tuh Masuk, kayak Iya, iya. diterima banget loh ini. asli. Iya, masuk. Kayak Lumayan semua lah ya. nyampe gitu loh. Kayak Nyampe. you are so arrive man. Iya. Kayak apa ya? Kayak ngerasa tuh kita terbuka gitu lah. Iya. Cakrawala pemikiran kita tuh. Sanubari Iya, itu iya. kayak Iya. Dan sampai merusuk kalbu gue sih jujur ya. Jujur setelah ini kita akan melakukan banyak rencana-rencana yang akan kita tempuh sih memang. Nice, iya. Bahasa lu nice sih. Keren ya gue. Bahasa lu sih. Iya karena memang kita juga akan menemukan pancaran Anandan yang dalam Lubuk keren hati gue ya, tadi ya. dalam lubuk hati yang paling dalam gitu. yang penting jangan terlalu sukar aja. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Oh ya, kita mau terima kasih dulu untuk Iron Fist dan juga media Iya, partner iya, yang iya, terkait iya, ya. Terima kasih Iron Fist. Terima kasih Senang banget. Mas Rio juga sama Mas Iya, Bob. Pak Agusti Paneru makasih loh. Iya. Ini terakhir ya, ini terakhir banget. Terakhir banget. Ayo tanya Gus. Dicolek. Nah terakhir. Dari semua pencapaian BKR Brothers. Yo. Apa yang paling dirasa berharga dari masing-masing? Nah ini terakhir buat penutup nih. Bagus Ya. nanti di cut di TikTok. Oh bagus. Itu. Harus bagus ya. Ngerokok aja bos, jawab dong. Kayak banyak masalah ya. Biasa orang ngerokok tuh banyak masalah kan ya. Ngerokok mulu ya. Perasaan tadi ditanya kayak aman-aman aja. Iya. Ada Rio ini. Kelepus. Ada Rio ini, ada Rio ini. Ntar gue tinggal ngomong sama kayak Rio. Emang kelihatan emang. Pantesan lu gak lebih kaya dari dia ya. Iya, itu dia. Seringan kayak gitu. Oh, udah gitu. Coba Rio. Oh ternyata itu. Iya. Apa tadi? Mau ngomong lah, langsung mau ngomong biar kaya. Terakhir dari 11, nomor 11. Oh ya. Pencapaian gue kalau ngomongin pencapaian BKR Brothers sebenarnya sih dengan dikenal sama teman-teman yang datang sini dari Cibubur datang tuh menurut gue udah pencapaian buat gue. Maksud gue kayak anjir lu mau datang ke sini buat dengerin kita berdua berempat ngomong itu menurut gue udah satu pencapaian dan di notice sama mereka pun itu gue respect sih sama sobat BKR. Kalau nggak ada sobat BKR ya kita bukan siapa-siapa sih. Keren. Tepuk tangan dulu untuk sobat-sobat BKR ya. Langsung dilempar-lempar aja. Kalau dari Mas Rio sendiri Mas udah? Rio sendiri gimana? Gue ya kurang lebih tadi sama kayak Bobby, cuman gue tambahan. Kalau gue Pantesan lu nggak lebih tambahannya, kaya dari Bobby. iya. Kalau gue tambahannya ini sih, yang gue lakukan sekarang sebenarnya kurang lebih juga menjadi dampak dari BKR juga. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang gue dapatkan sekarang, gue bisa ada, misalkan gue jadi pembicara di mana. Gue jadi moderator di acara apa, misalkan di IDN Network waktu itu bikin acara segala macam. Itu juga gue rasa pasti sedikit banyak BKR punya peran lah. Kalau dari gue sendiri sih gue pribadi apapun yang gue lakukan sekarang, apapun itu ya, mau gue siaran, mau gue ngisi voice over, mau gue kenal sama orang-orang dan lain-lain, itu kalau gue bermuaranya dari siaran. Begitupun podcast. Jadi achievement terbesar gue ini kayak BKR menjadi salah satu milestone dari apa yang udah gue kerjakan dari bertahun-tahun sebelumnya sih. Oke. Gitu. Jadi ini achievement dalam hidup iya, tapi harusnya masih bisa banyak lagi yang gue lakukan yang bisa berangkat dari BKR. Oh. Gitu. Jadinya gue nggak puas dengan BKR yang seperti sekarang aja. Ya. Masih banyak ini nih, menurut gue achievement dan goals-goals yang harusnya bisa dicapai lagi gitu. Ya tepuk tangan untuk BKR teman-teman, luar biasa. Untuk Bapak Neru silakan bacakan hasil bimbingan dari Lulus, sobat-sobat Pak. BKR. Lulus ya. Oke ya, ini Lulus ya? sebenarnya kalian ini sangat seru banget tidak tadi ya. Nih apa yang kita tanya tuh bisa. Wih. Itu ularnya tuh ular. Ularnya tuh kebalik ularnya. Oh cicak. Coba. Gua iring. Lagi. Oh iringin ya. Oh iringin. Jadi untuk BKR Brothers ini dari hasil yang sudah saya perlihatkan, sepertinya kalian tidak perlu diuji lagi ya. Karena kalian ini juga salah satu yang bisa menjadi kita ini panutan kita. Dan di mana BKR Brothers itu juga bisa membawakan banyak sekali berita-berita yang baik. Dan juga BKR Brothers itu juga bisa memberikan kita knowledge yang lebih.
Dan juga di mana juga dari terima kasih. Ya, dan juga di mana kita itu. Dan BKR Brothers ini saya nobatkan sebagai podcast terbaik untuk saat ini dan selamat untuk BKR. Kalian langsung lulus. Katanya dia bisa sambil nyanyi. Bisa sambil nyanyi kan? Coba dong Gus, coba dong sambil nyanyi sambil niup. Iya dong, bisa dong. Sedih banget ya. Papa. Aku kangen Papa. Walaupun kita nggak banyak ngobrol selama Papa hidup, tapi aku selalu mendoakan Papa di dalam doa-doaku. Aku ingat pertama kali Papa memberikan aku Tamiya. Jadi sedih beneran dia. Ya udah, salam buat bokap ya Gus ya. Ya thank you ya. Nanti tebak lagu nih. Ya. Terakhir tebak lagu ya. Tebak lagu. Oke. Closingnya biar bagus nih. Jangan di stop dulu videonya. Taruh dulu, jangan di stop dulu. Memang serunya tuh udah dia Tebak 1 jam lagu, ke tebak lagu. atas. Tebak lagu. Ayo, Ini tebak tebak lagu lagu ya. ya. Dalam melodi. Melodi. Nah, ini clue-nya lagu hits sepanjang masa. Oke. Penyanyi pria. Ya. Oke. Lokal, luar? Lokal. Lokal, oke. Nah, jangan perhatiin nadanya, Tapi? ritmiknya. Oh, oke. Jadi nada ini akan gua karang sendiri. Ini ini menguji musikalitas. Sudah. Oke. Oke. Hedi Yunus. Belum. Belum. Sorry. Benigno. Victor Iqbal. Bola Mas. Ayo. Ayo. Krisya. Kan ku jalin lagu. Sekali lagi dong. Sekali lagi. Ini penyanyi wanita Oke. hits Wih, keren. Indonesia. Oke, Ya. siap. Oke. Trio Tami. Mbak Berta. Ngikutin aja gua. Iya. Nanti jawabnya dia lagi. Belum. Oke. Vokalising dulu. Bentar ya. Nih. Titi DJ. Apa? Percaya. Anjing. Rio Wicaksono bisa sih keren. Udah keren banget. Oke, selamat jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton media.